Karina Negara, psikolog klinis dan co-founder Calm at Get.calm. Seminggu sekali ngobrol sama sahabat gue Anas di acara IG Live jadi orang tua. Tadinya jadi psikolog, terus udah berapa 20 episode, terus kita sekarang nih udah 10, udah episode 10. Iya, udah ke 10. Artinya kita udah 30 minggu pandemi. Oh my god. Ya Nas, aduh. But yeah, anywho, ini Anas, you can introduce yourself, Nas. Ya, halo teman-teman, nama aku Anastasia Satrio, biasa dipanggil Anas. Buat teman-teman yang udah 10 episode mengikuti, pasti tahu aku dan Karina itu psikolog klinis anak dan remaja. Dan kita juga suka sharing-sharing dan suka berpikir dan suka merefleksikan hidup. Dan di sesi ini tuh kita nggak terlalu persiapin khusus sih, ya kita kadang-kadang kita baca-baca juga, cuman bukan kayak webinar yang kayak resmi banget. Nah, kita suka ngobrol di sesi ini dan juga merefleksikan pengalaman kita sebagai anak, karena sampai saat ini aku sama Karina itu belum menikah dan belum punya anak, tapi kita semua kan punya pengalaman menjadi anak ya. Jadi itu bisa kita refleksiin, dan juga dari pengalaman praktek sebagai psikolog anak dan membaca literatur-literatur, kita juga pengen sharing ke teman-teman gitu. Dan kita juga senang banget kalau teman-teman kayak Bisa ngetik-ngetik ikut sharing. Karena kita craving for human connection ya, Kar, selama pandemi ini ya. Karena kita juga kita juga jadi belajar jadi tahu realitanya orang-orang juga lah gitu ya. Betul. Tuh gitu. Dan I think kalau hari ini ada disclaimer tambahan gitu ya, karena kan judulnya tadi gue sempet bingung sih Nas, kayak memperkenalkan Tuhan pada anak atau anak pada Tuhan ya. Nah itu itu akan bedanya nggak? Iya. Either way, berarti mempertemukan anak dan Tuhan gitu kan ya, secara relational gitu. Dan berarti disclaimer tambahannya, karena kita di Indonesia gitu ya, religion ya akan kebahas gitu ya, agama akan kebahas, tapi nggak gimana ya, nggak, I hope I can safely say it doesn't matter agamanya aku sama Anas apa dan agamanya teman-teman yang nonton apa, kan konsep dasarnya tetap terlepas dari agama gitulah. Gitu. Jadi kita tuh bisa memperkenalkan Tuhan secara apa ya? Kalau per agama kan ada aturan-aturannya, ada tata caranya ya. Tapi si Tuhan ini entitas yang sangat bisa kita jelaskan secara psikologi gitu. Iya gitu. Dan ya kalau disclaimer lagi ya, kalau gue pribadi agamanya Kristen Protestan, Anas Katolik gitu ya. Yang akan menikah sama laki-laki beragama Kristen Protestan gitu. Iya. Dan di keluarga saya, yang saya Islam, tante saya Buddha. Jadi kurang lebih aku juga punya pengalaman bahwa Tuhan dalam berbagai agama itu sebenarnya ada benang merah cara mengajarkannya ke anak, karena kuncinya mengenali perkembangan otak anak, memahami dan tahu cara berkomunikasi ke anak yang konkret. Karena Tuhan kan abstrak, nggak kelihatan kan gitu. Jadi tadi yang nanya Tuhan datangnya dari mana? Coba kalau anak umur 3-4 tahun nanya kayak gitu, gimana cara jawabinnya? Karena kalau kita bisa memperkenalkan Tuhan dengan nyaman, dengan tepat buat anak, itu sumber emotional security ya, Karya? Sumber rasa aman secara emosi ya. Benar, I can attest to that. Maksudnya sumber aman secara emosi iya waktu kecil ya, tapi sampai gede loh. Atau justru mungkin waktu kecil nggak terlalu, kita juga belum ngerti kali apaan tuh emotional security gitu ya. Tapi waktu gede, definitely, ya at least for me, hubungan gue, ya makanya ini hubungan gitu ya. Makanya namanya kenalan gitu. Kenalan, relationship ya. Betul, iya di sekolah ada kelas agama di mana belajar tentang agama. Tapi yang gue sama Anas mau obrolin adalah perkenalan, which is again it's relationship, and we talk about relationship all the time gitu. Sebelum tadi mulainya apa, refleksi dulu atau enggak? Kayaknya nanti pasti sedikit banyak kita bakal reflect ke pengalaman kita dengan orang tua kita, gimana cara mereka ngenalin kita ke Tuhan gitu ya. Boleh. Pertanyaan pertamanya gini dulu. Kalau kenalan, tadi Anas bilangnya entitas gitu ya. I think bahasa Inggrisnya being gitu. Mungkin itu lebih simple gitu, karena there's human being kita gitu ya. And then I think Tuhan is higher being gitu, I think. And so it's still, it's a being yang nggak kelihatan, but it is sosok atau being atau entitas gitu. Terlepas dari itu, kalau kita sekarang pertanyaannya gini, kalau kenalan sama orang gitu ya, atau jangan kenalan sama orang,
Ya dua deh, kalau kenalan sama orang sama kalau kita mau ngenalin temen kita ke temen lain gitu atau Asik. ke orang lain gitu ya, Mm-mm. apa sih yang biasanya kita sebutin tentang si gini ya, biar biar gampang. Oke, kita punya eh, mau ngomong ke orang tua kita atau temen kita tentang A gitu ya, aku punya temen Mm. A atau pokoknya ada orang ini A. How would you introduce A ke orang lain? Nah, teman-teman juga Mm. boleh tolong diketik-ketik aja gitu ya, kayak kalau kalian kalau mau ngenalin seseorang ke orang lain, apa Heeh. disebutin gitu, kayak oh Misalnya nih kita jadi A pihak ketiga memperkenalkan ya Karya, tuh jadi perantara gitu ya. perantara. Kalau lu apa Nas? Gue kita sambil ngobrol, tapi kalau lu Iya, yang pertama ngomong kalau orang itu biasanya kalau anak-anak kecil mereka itu suka dicari kesamaannya, hmm, similaritiesnya. Misalnya, dia itu sama-sama suka warna merah loh, atau dia suka makan ini loh, gitu. Atau biasanya familiaritas, misalnya asal daerahnya itu sama. Atau bisa juga dari mana? kualitas-kualitas positif yang kita lihat dari orang ini. Misalnya, dia tuh orangnya baik banget, Iya, atau dia suka penyayang binatang, gitu. Jadi ya. kualitas-kualitas positifnya itu yang bisa kita kasih waktu kita kenalan pertama. Kalau menurut Karina gimana? Gue nomor satu sih nama ya gitu. Mm-mm. Oh, I know it's like, oh of course it's a given, tapi ya jadi kalau misalnya nih gue mau kenalin seseorang kalau aja deh gitu Mm-mm. ya. Nas nih ada, gue mau kenalin lo ke si A, itu tadi kan Oh iya namanya ada A. namanya, iya ada namanya A, pasti. A itu berarti kan gini, Mm-mm. bahasanya bakal gini, ini kalau sama dewasa ke dewasa ya gitu. Iya. Si, si A itu gue bakal bilang dulu hubungannya sama gue apa. Oh. Jadi karena kan lu belum kenal, ya udah gue mau Oh kenalin iya, ini siapanya gue gitu ya. gue. Jadi kayak nih, Oh iya 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 iya. ini si A itu bla blanya gue gitu ya misalnya. Hmm. Bla bla blanya gue, dia biasanya ini tergantung tujuan perkenalannya apa, tapi kalau Mm-mm. gue mau yaitu mau mempersatukan kalian kan gitu, gue mau mempersatukan kalian, I will start with the good things tadi kayak The Anas good bilang things. ya. Mm-mm. Jadi kayak nih Nas, A itu nih bla bla blanya gue, A tuh orangnya yaitu baik apa pokoknya all the good things. A orangnya baik Mm-mm. bla 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 bla. Gue abis itu gue bakal bilang alasan gue mau memperkenalkan dia ke lo. Alasan personal ya. Iya, kayak kecuali memang Mm-mm. ini, kecuali memang kayak kalau Anas, misalnya lu kan temen gue, lu minta tolong kayak Kar, tolong dong kenalin gue atau cariin siapa kayak yang ada tujuan spesifik gitu ya. Kalau kayak Uh, gitu, gue nggak perlu explain lah gitu. Tapi ini gue bakal explain kalau ini gue kayak out of nowhere, kasarnya kan gitu. mm-mm. Out of nowhere gue pengen kenalin lo ke si A gitu. Iya, Ya, harus ada alasannya ya. iya, bakal jelasin ke lo. Gue mau kenalin, Nas, gue mau kenalin si A ke lo, Mm-mm. soalnya bla 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 bla. Mm-mm. Titik gitu, and then I will wait for your response, Mm-mm. which usually ini di umur berapapun kalau ngenalin orang kayak gitu biasanya gue lagi mikir, kalau gue dikenal orang kayak gitu gue biasanya nanyanya setelah kalau misalnya udah dijelasin alasannya ya, kalau udah Mm-mm. dijelasin nih alasannya aku mau ngenalin dia ke kamu gitu misalnya, gue Mm-mm. bakal nanya biasanya apa namanya, let me think, apa ya abis itu nanyanya ya, orangnya kayak gimana mungkin gue tanya lagi, Uh-uh. atau kayak kadang gue nanya ada fotonya enggak gitu kali ya. Ya ini let's say ini memang kebutuhannya visual ya gitu. Mm-mm. And well there it is, kids are visual. I think kita udah establish itu somehow ya. Ini I know nanti ketika kita ngomongin agama, setahu Anas yang Anas tuh cerita ke gue, beberapa agama mungkin tidak apa ya, ketika bahas Tuhan tidak ada foto gitu ya, kayak nggak Nggak ada ada figurnya, lebih ya, kayak cahaya apa sinar ilahi lah gitu. betul betul nggak ada figur visual yang bisa dilihat mata gitu. Mm-mm. I mean again, Tuhan emang juga, gue juga nggak bisa lihat Tuhan nih, gue belum pernah melihat Tuhan secara visual gitu ya, tapi ya itu nanti kita bahas tuh, bisa di agama tertentu yang Mm-mm. kalau ada orang minta foto gitu, kayak lihat dong orangnya kayak gimana gitu, kan kita bisa tuh kalau kenalan sama orang kita pengen lihat juga orangnya kayak gimana. Fotonya Nah, gimana? yang agama-agama tertentu yang tidak ada fotonya itu ya berarti harus ada tanggapan spesifik ya menurut gua gitu. Iya, lewat karya-karyanya Tuhan sih bisa kelihatan Bisa, ya. iya nggak ada fotonya sih, tapi dia tuh yang apa? Nyiptain Nah, gitu. gunung, nyiptain laut. Yes, gitu.
berarti abis itu masuknya ke siapa dia, ya kayak tadi siapa dia ke gua, iya, tapi ada siapa dia in general, berarti biasanya kalau kalau manusia ke manusia paling kayak pekerjaannya kalian Nas ya. Iya, Kayak aktivitasnya ngapain. betul, si A ini tuh sehari-hari kayak kerjaannya dia tuh apa sih gitu. Kalau misalnya abis ya kalau udah foto apa, itu juga biasanya gue tanyakan gitu, baik itu apa ya, pokoknya kalau ketika berkenalan ya kalau ada yang nanya udah ngejelasin nih orang ini, gue akan tanya ya kadang-kadang ya kerjaannya apa gitu. So itu menurut gue yang tadi gue sama Anas bahas akan jadi framework standar ya, kayak framework standar. I know it's God, and yet apalagi ke anak-anak gitu maksud gue. And yet anak-anak adalah concrete being gitu. Jadi kayak mereka butuh yang konkret. Jadi kalau kayak tadi itu kan pertanyaan-pertanyaan konkret gitu. Jadi kalau anak-anak nanyanya seperti itu wajar, dan ya berarti perlu dipersiapkan jawabannya gitu. Makanya gue nanya ke teman-teman gitu, kalau kalian kenalan sama orang, kalian biasanya pengen tahu apanya sih gitu, atau nanya apa, karena kurang lebih anak-anak juga akan seperti itu gitu, kayak dia juga bakal pengen tahu itu. Ya mungkin kalau ketika bahas Tuhan bakal aneh ya, kayak kerja Tuhan, kerjanya di mana, Tuhan tinggalnya di mana. Wah, itu pertanyaan anak-anak deh. Mungkin teman-teman Bapak Ibu di rumah bisa tulis tuh pertanyaan-pertanyaan random apa sih yang anak-anak sampein. Karena aku inget adikku tuh umur 3-4 tahun nanya gitu, Kar, Tuhan tuh rumahnya di mana? Kenapa kita nggak bisa lihat gitu? Bahkan nanti kalau punya anaknya kritis, dia akan bertanya, kenapa kita harus berdoa sama yang nggak kelihatan gitu. Mamam tuh itu kayak ya itu makanya itu susah gitu. Dan I'm not saying it's like ya udah karena itu susah dan penting, makanya harus dipersiapkan gitu. Makanya gue sama Anas kayak oke, ini topik yang penting banget gitu kan. Iya, betul. So now then, tadi udah general ya, kayak kalau berkenalan sama orang gimana. Which then let's go to, and please do share gitu ya. Oh tuh kenalnya di mana, itu juga lucu tuh Ras. Bukan lucu, kayaknya tuh bisa nanya itu juga kadang-kadang kalau sama orang kayak itu, kayak oh lu kenalnya sama si ini gitu. Sejak gitu ya. Iya. Sejak kapan kenalnya? Gak kadang gue tanya tuh gitu. Karena gue pengen kayak, kalau kenapa gue tanya begitu sebagai orang yang sedang dikenalin, gue pengen tahu ya lu mau ngenalin gue ke seseorang, seberapa kenal lu sama dia gitu. Kayak kalau misalnya lu nggak kenal banget, berarti kita lagi mau kenalan bareng aja sih kayak gini gitu. Kayak sama-sama stranger. Itu mirip, menurut gue sih mirip kayak belajar berenang, Kar. Waktu gue dulu yakin untuk nyeburin diri ke dalam kolam, karena gue lihat bokap gue udah masuk duluan ke dalam kolam, dan di dia itu tuh cuman seperutnya dia, karena gue kecil dulu kan pendek, jadi kayak oh kalau bokap gue tuh seperut, kayaknya gue aman nih masuk ke dalam kolam. Jadi termasuk mengenalkan Tuhan ya. Kalau kita lihat kayaknya, atau kita rasa sih, kayaknya orang tua gue tuh kayak kenal banget ya sama Tuhan, kayak rasanya tuh deket gitu, yakin kita juga kayak jadi pengen gitu. Dan kita kayak akan nanya tempat makan yang enak aja buat kita gitu kan. Iya, kita bakal nanyanya ke orang yang kenal dong tentang Tuhan ini. Kalau kita ngerasanya si orang tua kita nggak kenal amat sama si Tuhan yang apparently kita harus kenal ini gitu ya, ya bakal nanyanya sama orang gitu ya. Apa yang gue kayak, kalaupun gue masih penasaran, gue nggak bakal nanya ke orang tua kalau gue nggak ngerasa dia kenal amat sama si Tuhan ini gitu. Betul. Gue penasaran, tapi gue nanyanya sama orang lain yang lebih kenal lah gitu. Kayak oh lu juga kalau misalnya gini loh, kalau misalnya gue udah penasaran nih sama tadi kan, let's say lu yang mau memperkenalkan A ya Nas ke gue tadi kan, si temen ini, si orang ini. Kalau gue udah tertarik dan penasaran gitu ya sama si A, pengen kenal A lebih lanjut, pengen tahu A lebih lanjut, gue bakal nanya-nanya tentang dia kan ke lu gitu. Tapi habis itu gue bakal nanya, kalau ya itu tadi, lu kenalnya dari mana, udah berapa lama ya. Terus gue bakal nanyakan detail-detail tertentu. Kalau misalnya lu nggak bisa jawab, terus lu juga jawabnya kayak, oh ya gue belum terlalu lama sih kenal sama dia, jadi gue nggak tahu terlalu banyak tentang dia. Gue bakal stop nanya, bukan total ya, tapi kayak oh oke, udah. Kalau gitu nanti waktu gue ketemu aja sama dia, gue tanya langsung ke orangnya gitu. Atau gue cari sendiri ke orang yang menurut gue lebih kenal sama si A gitu.
Tapi menurut gue nih kita perlu meluruskan atau mengkonkretkan definisi kenal menurut anak ya, Kar ya. Nah, Dimana kalau gue merefleksikan pengalaman gue sebagai anak dan sering bertemu dengan anak-anak, kenalnya itu tuh kenal pakai rasa kok anak-anak. Kenalnya anak-anak tuh bukan hal-hal wajib kayak harus begini, harus begitu gitu loh. Tapi rasa bahwa oh, bukan saya aturan. tuh aku tuh ngerasa dicintai sama Tuhan, misalnya si sosok ini atau apapun teman-teman menyebutnya. Saya tuh ngerasa dia tuh ngerti banget saya, dia tuh nemenin saya waktu saya susah, atau dia menyemangati saya. Jadi kan rasa ya, anak-anak tuh kayak kita nyobain makanan. Emang kamu ke tempat makanan yang enak gara-gara oh, kursinya bagus gitu kan. Kan makanannya enak, rasanya enak gitu kan. Nah sama, relationship is about, menurut gue rasa sih gitu. Ya, and rasanya yaitu kita unlikely mau memperkenalkan sosok atau orang yang kalau rasanya di kita nggak enak, ngapain kita kenalin ya ke orang lain. Iya. Gitu. Iya. So, makanya kemarin gue nulis di caption yang sebelumnya bahwa agama kan di Indonesia tuh diakui 6 agama besar ya, walaupun ada juga namanya ada agama Bahai, dan di seluruh dunia ada 5.000 sampai 7.000 agama. Nah, agama yang cukup besar di Indonesia itu rootnya tuh sama, agama Abrahamisme. Agama Abrahamisme tuh agama Yahudi, Kristiani, Katolik, Kristen, Protestan, dan Islam. Mereka itu punya konsep afterlife, ada neraka. Beda sama Buddha. Buddha, Hindu, nggak. Coba teman-teman bahas. Soalnya dulu pelajaran agama aku tuh religiositas, semua agama belajar. Nah, konsep neraka itu ternyata hampir semua agama pernah punya, semua agama Abrahamisme, itu punya riwayat sejarah nakut-nakutin soal si neraka ini. Dan aku masih suka dengar sampai sekarang, agama apapun nih, pakai neraka ini. Nah, sebagai orang yang belajar tentang perkembangan psikologi anak, saya tidak merekomendasikan menjelaskan tentang siksa api neraka nih. Kenapa, Kak, menurut lo? Ngeri banget. Ngeri, iya, takut. Kasihan anak-anak. Mereka tuh hatinya sangat lembut. Kemarin aja ada temen aku cerita anaknya nangis gara-gara pakai kertas, karena tahu kertas itu ditebang dari pohon. Dia sampai nggak mau pakai kertas karena takut motongin pohon. Gimana coba kita jelasin pakai api neraka, siksa api neraka ke anak-anak, itu hatinya langsung terpotek rasanya tuh. And like it's bukan hanya terpotek ya. Maksudnya gini, kalau itu introduce-nya too early gitu ya. Too early, dan ya tadi baru mau kenalan. Kan kita tadi bilang, kita aja kalau mau kenalan sama orang mau kayak paling efektifnya tahu yang baik-baiknya dulu lah biar hooked gitu ya. Nanti tenang aja, nanti tetap kita akan bahas tentang, maksudnya kayak anak akan tahu realitanya, tapi kan in due time kalau buat gue gitu. Ketika dia secara kognitif sudah siap, secara emosional juga sudah siap gitu. Kalau baru pertama kali kenalan udah bawa-bawa neraka gitu ya, gue jadi anak, gue cuma balik aja jadi anak kecil gitu. Gue sering sama anak kecil, jadi gue tau lah kurang lebih mereka akan gimana. Ya nggak mau lah gue, ya ngapain gue kenal sama Tuhan ini kalau dia cuma bakar-bakar orang atau apapun gitu ya. Atau ini kadang-kadang maksudnya orang tua bagus menunjukkan keberdayaan Tuhan gini, Tuhan itu bisa nyiptain tsunami, Tuhan itu bisa bikin puting beliung. Iya, tuh kekuatan dahsyat alam semesta ya. Tapi kan buat anak tuh menakutkan sekali gitu. Jadi kita perlu dari hal sehari-hari sih menurut aku gitu, yang indah-indah gitu loh, kayak alam semesta, terusnya burung-burung banyak, binatang banyak, tanaman tuh variatif, makanan sayuran kita datangnya dari mana? Dari Tuhan. By the way, buat teman-teman di Indonesia mungkin sedikit sekali ya, tapi sebenarnya aku sendiri bisa jelasin kalau misalnya keluarga itu tidak menganut agama tertentu. Bahkan di luar negeri udah ada buku panduannya, Teaching Spiritual for Non-Religion Family gitu. Jadi bisa mengajarkan spiritualitas pada keluarga yang tidak merasa mau berafiliasi sama agama tertentu, itu ternyata bisa gitu. Ya, jadi kayak apapun agamanya teman-teman, makanya kayak walaupun gue Kristen, Anas Katolik, apapun agamanya teman-teman, semoga obrolan malam ini it's still relevant lah intinya gitu. Dan now I go to the reflection, karena gini, reflection maksudnya refleksi kita ya dan teman-teman yang lagi dimak, karena ini penting buat ya udah apa ya kayak hubungan lo sama Tuhan dan apa yang lo kenal tentang Tuhan, mau dibilang Tuhan lo kayak pokoknya Tuhan in general gitu ya, adalah secara tidak langsung ataupun langsung adalah yang akan dikenal oleh si anak gitu tentang Tuhan gitu. Karena dia cuma tinggal lihat, tinggal denger, tinggal ya udah ya who is God, you tell me who God is gitu. And then anak ini apalagi ketika masih kecil, dia akan ya percaya aja dulu.
gitu ya. Sampai kalau nanti dia ternyata Tuhan nggak kayak gitu misalnya ya gitu. Itu nanti dia memang akan perlu pengalaman sendiri. So then now the question is, who is God to you gitu. To you yang lagi dengerin ya, to you Nas, to me gitu ya. Who is God, or like what is God like, itu juga boleh lah. Tuhan tuh kayak gimana, Tuhan itu siapa, yang paling relevan buat lu gitu, atau si mama papa ya, yang mama papa atau guru sekolah minggu atau siapapun di sini yang lagi dengerin, who is God to you gitu. Bukan jawaban yang kita hafalin dari pelajaran-pelajaran agama, tapi yang kita rasain dari sepanjang hidup kita. Ya, relationship ya, bukan teori, bukan kata Alkitab sih Tuhan bla bla bla, atau kata Al-Qur'an sih Tuhan. Ya udah itu nanti gitu. Itu udah masuk belajar soalnya. Ini kita lagi ngomongin kenalan. Jadi ya situ kenal nggak sama Tuhannya gitu ya, Tuhanmu gitu. Try to introduce God to me gitu. Ini sekalian latihan aja gitu. Kayak who is God to you gitu. Lu Nes, who is Boleh God jawab? to you? Iya, boleh diketik. Kalau buat gue, Tuhan itu rasanya tuh kayak temen ya. Pas udah gedean ya, rasa tuh kayak temen sih. Temen, tapi juga provider ya, menyediakan segalanya. Terus juga tempat berkeluh kesah gitu ya. Walaupun saya masih butuh psikolog ya, karena saya butuh sosok yang real gitu. Dan butuh dipeluk juga sama orang yang hadir, tapi rasanya tuh comforting banget di sini. Soalnya, ini gue langsung jawab ke masa kecil ya. Soalnya waktu kecil, nyokap gue tuh mengenalin Tuhan tuh sebagai sosok yang penuh cinta kasih. Dan memperkenalkan ke gue Tuhan tuh kayak namanya anak-anak ya. Gue tuh inget banget, gue tuh banyak dikenalin Tuhan tuh lewat lagu-lagu sih. Gitu. Jadi nuansanya anak-anak banget kan. Makanya gue itu nggak bertumbuh dari kalau di gereja Katolik atau gereja Kristen kan ada kayak sekolah minggu atau bina iman gitu kan. Nah, gue tuh nggak ikutan acara bina iman itu, tapi nyokap gue ngedidik sendiri di rumah gitu. Buku-bukunya lebih banyak gue yakin daripada guru bina iman di gereja gue gitu. Makanya nyokap gue bisa ngejelasinnya sangat-sangat enak gitu. Nah itu tuh diajarinnya tuh nyanyi, kagak ada tuh ngajarin wajib-wajib gitu. Dulu kalau nggak mau ke gereja juga boleh gitu. Cuma mamaku tanya, kalau lagi malas ke gereja, tapi kalau orang ini tuh penting di hidup kamu atau ini sahabat kamu, emang kamu nggak mau pergi gitu. Jadi ditanyain gitu kan jadi nggak enak ya. Jadi ya udah pergi. Tapi ada momen-momen remaja, pas remaja lagi nggak pengen ke gereja, umur 20-21 ya, pas gue kuliah psikologi tuh gue merasa aduh nih kayaknya sulit banget nih navigasi belajar psikologi sama agama tuh kadang-kadang ada bentroknya gitu. Nah jadi gue kayak menjauh dulu dari agama, dan it's okay, nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya jalan kembali lagi kan, jadi kayak merasakannya tuh dengan kayak landing ya, kayak pas gitu, nggak dipaksain gitu. Kalau lu gimana Kak? Iya, and ini sambil gue nanti cerita, teman-teman di apa ya, dipegang konsep ini ya, sambil kayak ini kan sambil dipikirin analogi ya gitu, karena itu yang bakal ngaruh ke si anak pahamnya apa tentang Tuhan. Karena tadi kalau cuma dibilang Tuhan itu bla 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 gitu, apapun itu hafalan ya, dia masih cuma kayak okay, what gitu. Jadi bakal perlu kayak Tuhan itu misalnya dibilang pengasih atau penyayang gitu misalnya ya. Tuhan itu kasih dan maha sayang. Seperti siapa? Seperti apa? Nah, what ya, dan makanya this is where it's I don't wanna burden people, tapi kayak well, the weight is on the parents' shoulders memang kalau buat gua. Karena kalau lu bilang Tuhan itu pengasih dan penyayang, situ pikir anaknya tahu tentang kasih sayang dari mana? Dari pengalaman konkret setiap hari bersama orang tuanya yang mengasihi dia. Betul. Jadi kayak, ini gue belum sharing my part ya, tapi kayak, jadi kalau papa bilang, papa bilang ke anak gitu ya, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kayak, apalagi kayak papa sayang sama kamu gitu ya, misalnya kayak gitu. Atau kayak sayang banget gitu kan misalnya. Oke. Wah, be careful you guys gitu ya. It is the concrete analogy, tapi oh my god, be careful, karena nanti ketika lu si orang tua gitu ya, sebagai si sumber kasih yang konkret itu tidak menunjukkan kasih, nanti dia si anak akan sama, ini unconsciously by the way guys gitu ya, si anak akan dengan sama kayak, oh kata papa Tuhan itu
sayang banget sama aku kayak papa sayang sama aku gitu misalnya ya, kayak Tapi orang kok tua saya. papaku suka pukul, tapi kok papaku atau mamaku suka berkata-kata kasar dan jahat. Apakah Hmm, Tuhan seperti itu juga? Itu pikiran anak hmm. loh. Nah, tapi kok papa ninggalin aku. Nah, Hmm. mama kok kayak kamu harus, atau ada lagi nih kalau bukan kasih, belok dikit ya, mendidik gitu ya. Tuhan itu Ah, guru, Tuhan itu yang ngajarin kita ini itu. Dia juga bakal iya. langsung nanya ke guru, ke guru yang dia tahu, sama ya di rumah juga kan orang tuanya kan guru ya, kind of ya gitu. Jadi kayak Hmm. oke, gitu guru ya. Guru dia galak misalnya gitu. Guru dia galak. Ya udah dia juga kayak, oh berarti Tuhan kayak gitu ya. Tuhan Hmm. galak ya. Kalau aku gini dia bakal hukum aku ya berarti ya. Dan hampir hampir semua agama nih, Kar, pengalamannya kalau ditanya, guru agamanya tuh galak, Kar. Jadi kayak ini kayaknya guru-guru agama perlu kita ajarin tentang psikologi perkembangan anak ya, Kar ya. Iya. Soalnya apapun agamanya, menurut gue penting banget loh sosok guru agamanya tuh yang Ya. hangat, yang ramah sama anak-anak, yang Nih, cinta gue hoki damai ya. gitu ya. Kayak gue Mm-mm. hoki, Nas. Gue tuh di sekolah Dian Harapan, which is sekolah Kristen ya. Dan gue di situ Uh-uh. kelas 2 SD sampai kelas 4 SD. Uh-uh. Lumayan crucial tuh ya, umur-umur Mm-mm. banyak bertanya. Guru Dan agama gue galak-galak semua. guru agama gue lucu banget. Gue masih hafal Mm-mm. sekarang, Pak Sanjaya. Gue Mm. favorit karena bikin ketawa terus gitu. Yang Mm. means my early experience ya, ini terlepas dari orang tua gue ya. Itu orang tua gue tadi Iya. gue kayak si Pak Sanjaya ini menyenangkan banget. Jadi gue kayak kalau mau kelas agama, yay gitu, kayak Oh gitu ya suasananya ya. karena he is funny gitu. Sedangkan kan kita sering dengar kayak kalau orang anak-anak mau belajar matematika bisa jadi dia jago banget ya matematika, tapi kalau gurunya nggak menyenangkan juga dia malas belajar matematika gitu. Itu Nas, apa ada itu ya Nas? Apakah ada faktor sekolah Katolik guru agama yang nggak tahu ya? Gua nggak tahu juga. But yeah, my Nih, experience. karena kita masih hidup di dunia manusia ya, menurut gue Iya, kedagingan atau kemanusiaan tuh harus dipikirkan. Jadi coba kalau gurunya gajinya tinggi, mungkin dia nggak segalak itu ngajar, karena mungkin hidupnya nggak stres itu. benar. Jadi Ya, penting sekali mensejahterakan guru, karena kalau mereka secara finansial dan emosi secure, mereka ya, pasti mengajar lebih happy. ya. I don't blame. Maksudnya ya itu tadi. I can't blame anyone for being galak or whatever gitu ya. Semua orang punya beban hidup masing-masing gitu. Tapi yang mau gua ajak tonight gitu, kalau ada yang ngedengerin atau nanti misalnya di share ke guru agama kayak atau siapa, ke guru sekolah minggunya, gue bukan bilang kayak lu harus gitu, kita bukan ngomong kayak gitu, tapi cuma mau ngasih tahu apa yang perlu disadari dan jadi aware, kayak bring into your awareness aja gitu, kayak bring into your awareness bahwa apa yang ini for parents, for teachers, apa yang what you do as a parent, what you do as a teacher gitu ya, your action, kayak benar-benar perilakumu, gerak-gerikmu itu yang bakal dijadikan contoh konkret sama si anak tentang si sosok higher being itu, si Tuhan Iya, itu gitu. Karena iya, kan tadi anak butuh contoh konkret, jadi dia bakal nyari aja yang iya, oke, kayak gitu ya Tuhan tuh kayak gini kayak gitu, oke kayak siapa iya, ya, kayak yang mana ya gitu. iya, And ya itu tadi balik ke yang tadi udah disebut di awal, makanya agak serem ya kalau perkenalan awalnya atau kayak kita nyebut awalnya adalah Tuhan itu akan menghukum, Tuhan itu akan ini akan itu. It's scary gitu. apalagi kalau anaknya punya kecemasan tinggi kayak gue, digituin gue tuh bukan jadi nurut, nangis. Nangis betul, Iya, nangis. aduh takut gitu. Jadi teman-teman, kita perlu sangat-sangat memahami perkembangan anak. Yang penting juga ini loh, apa namanya, pas mengenai anak-anak itu tuh generosity-nya tuh tinggi sekali. Anak-anak tuh punya jiwa tuh ingin berbagi di usia yang udah 5 tahun ke atas ya. Jadi hampir semua agama itu tuh punya ajaran untuk berbagi. Misalnya di agama Islam tuh sedekah. Kalau di agama Kristen persepuluhan, di Katolik ya pelayanan kasih. Di Buddha juga dharma. Hindu ada dharma, Buddha juga ada. Jadi all religions itu deliver the same message about giving.
Karena kita nggak bisa hidup buat diri kita doang, teman-teman. Dan ini sangat bisa kita jadikan contoh konkret sejak anak usia kecil. Jadi misalnya dia nyimpenin amplop, boleh nggak ini dikasih mainan kamu yang udah nggak dipakai, boleh nggak kita kasih ke anak yang masih butuh main, tapi mereka mungkin belum nggak seberuntung kita gitu. Jadi ini juga mungkin kita harus ada hari menjelaskan konsep kaya miskin. Bagaimana menjelaskan konsep kaya miskin ke anak ya. Jangan sampai salah menjelaskan. Terus juga misalnya tadi kita punya makanan, makanan kita banyak ya, kita bagi yuk sama mereka yang mungkin nggak tiap hari bisa makan seperti kita. Nah itu tuh anak-anak tuh jiwanya kayak, udah kasih aja tuh. Mereka sangat-sangat so sweet banget nih kalau diajarinya tuh kayak gitu. On that, I would then like a pretty particular tip ya. Dan hati-hati jangan sampai pernah bilang, menurut gue, jangan sampai bilang, kalau anak nanya, kenapa ada itu miskin kaya gitu. Tolong jangan bilang, gue minta tolong kayaknya gitu. Iya, please. Tuhan lebih, karena Tuhan lebih sayang sama yang kaya gitu. Kita orang punya gitu kan. Wah, itu juga bakal, si anak bakal kayak, berarti Tuhan jahat banget sama yang itu gitu, kayak Tuhan jahat banget dong sama yang nggak punya rumah di pinggir jalan. Kalau dikasih Tuhan lebih sayang sama yang gue punya cerita konkret tentang ini. Jadi ngerti ya, saya masih paham ya, anak-anak tuh konkret banget. Jadi kalau kita mau ngomong sama anak tuh pikirin deh efek 5-10 tahun yang akan datang. Mendingan kalau kita nggak tahu, kita bilang, ntar ya kita cari tahu. Karena ada, gue lupa deh, temen keponakan gue atau temennya siapa tuh dia nanya gini, kamu miskin? Oh, anak sekolah minggu, kamu miskin ya? Kamu miskin karena nggak suka doa ya? Gitu kan malu ya jadi orang tuanya ya. Salah jelasin. Iya. So now gue lagi sambil ngobrol ini, gue jadi mulai keinget-inget apa sih yang Tuhan lagi, apa sih yang orang tua gue bilangin ke gue tentang Tuhan gitu ya. Gue nggak inget ada momen kayak gue nanya Tuhan itu siapa, apa, gue nggak inget honestly. Gue cuma ingetnya ya kayak beberapa kata-kata nyokap bokap gue gitu, kayak ya utamanya memang nyokap, tapi itu emang bokap gue kayaknya yang memutuskan itu sih, as in my dad dulu Katolik gitu, terus waktu menikah pindah Kristen gitu ya, untuk menikah gitu kalau dia waktu itu dulu. Terus nyokap gue bilangnya, gue nanya dong kenapa papa yang pindah Kristen gitu, terus si bokap gue katanya penjelasannya adalah karena mama yang bakal ini a bit traditionally patriarchal gitu ya, karena mama yang bakal lebih banyak pegang anak-anak, jadi yang ikutin agamanya mama aja yang bakal ngajarin ke anak-anak gitu. Jadi bokap gue penjelasannya atau keputusannya pindahnya kurang lebih itu, at least yang dibilangin ya ke kita gitu. So but then ya udah, jadi gue mulainya, gue lahir di dunia ini satu agama aja sih gitu di rumah gue. Dan my understanding of like Tuhan itu siapa, dan itu tadi ya kenapa gue berdoa sama Tuhan gitu ya. Kayaknya introduction pertama gue adalah bukan kayak nih mama kan kayak yang tadi secara formal kayak ini ada someone I want to introduce you to gitu ya. Honestly that's a good idea, tapi what my parents did sih kayaknya kita berdoa gitu. Jadi kayak yuk kita berdoa sama Tuhan gitu, kayak itu jadi duduk paling kayak apa sih, mau tidur, kayak ritual tiap malam ya. Ya, mau tidur, mau yang makan. Yang dilakukan bersama keluarga. Makanya apapun agamanya, menurut gue berdoa bersama tuh kasih pengalaman psikologis buat anak sih. Iya, sama mau pergi keluar, minta perlindungan. Jadi, nah jadinya gitu, gue kenal Tuhan adalah dari doa-doa bapak ibu gue. Menarik kan, ya. Bukan dari ini kayak, nih Karen, kan gue Karen. Tuhan itu bla 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 bla. Bukan dari situ, gue nggak kayaknya nggak pernah ada momen kayak gitu. Adanya gue diem aja, kan diajak berdoa nih, yuk kita berdoa. Terus yang ngecap kan ya entah bokap gue atau nyokap gue gitu kan, dan akan bilangnya Tuhan Yesus, yaitu nama ya tadi ya, pakai nama, menyapa Tuhan dengan nama gitu ya, di keluarga gue nama Tuhannya adalah Yesus gitu. Jadi terus kami di sini berkumpul. Abis itu intinya gini, gue nggak mau detailin terlalu gimana, tapi isinya adalah berterima kasih. Jadi doa itu terima kasih ke si Tuhan ini gitu ya. Jadi I'm trying to empathize to myself yang umur 3-4 tahun gitu, karena yang any younger than that nggak inget sih. Ya 4 tahunan 5 tahunan itu kan ya udah tuh diajak berdoa. Berarti isinya adalah kalau ngomong sama Tuhan atau berdoa sama Tuhan itu ucapkan terima kasih buat apa yang
dia sudah Iya. beri gitu ya. Habis itu minta sesuatu gitu. Ada juga. Jadi ada konsep berarti kan ini terima kasih di sini berarti utamanya provider ya. Tadi lu udah sempet nyebut sih Nas. Provider. Provider dan providernya ya pertama sebelum minta terima kasih dulu gitu. Iya, Pattern betul betul. doanya gua sih. Jadi begitu Iya, Tuhan Yesus, terima kasih. Itu dulu, that is the iya, first thing they say to their God, which is my God. iya. And then ya udah berarti di kepala gue, oh kita tuh perlu ini anaknya nggak disuruh berdoa dulu ya. Kalau belum bisa Mm-mm. ngomong, belum pinter berdoa ya Dicontohkan. dengerin aja gitu kan. Jadi ya ini hasil absorption telinga gue gitu. Mm-mm. Tuhan itu ucapkan terima kasih ke dia, lalu apa yang kita butuhkan dari dia minta Mm-mm. and say please gitu kayak Tuhan tolong Walaupun kemudian bla kalau bla. waktu masa SD gue agak abusive doa ya, karena doanya spesifik Tuhan mau dong nilainya 100 gitu. Jadi ya itu Oh ya, namanya masa-masa anak-anak ya, tapi the earliest memory of praying in my family juga banyak kan say thank you sih. Jadi kayaknya sampai sekarang tuh kayaknya mungkin bisa pakai teknik 5:1 ya. Sebelum kita meminta kayaknya mesti banyak berterima kasih dulu deh. Termasuk ke diri kita juga ya, nanti banyak berterima kasih. and I guess on that mungkin gue cuma lebih familiar sama Kristen, Katolik, and Muslim ya. I'm sorry I'm not that familiar sama yang Buddhis and Hindu. Nanti aku Tapi bisa jelasin dari segi Buddha dan Hindu juga. iya, coba aja cek. Menurut gue coba cek di ya ini again we're not here to like apa sih yang perlu diajarin tentang Tuhan. Ya tergantung lu sama Alkitab lu aja, bukan Alkitab. Tergantung cek go to the Bible or go to the Al-Quran gitu kan. Iya. Go to the book Beda where Tripitaka. gitu. Dan I pretty sure bersyukur itu ada di semua kitab Iya. gitu. Pretty sure and asking juga ada kayak semacam ada aturannya kayak Nas, maksudnya Iya. ada caranya dan ada konsepnya. Iya. Kayaknya caranya terima kasih dulu baru minta gitu. Iya. So itu ya udah, tapi menurut gue ya tadi lu bilang abuse kayak anak kecil kayak mintanya spesifik banget. Minta sepeda, Tuhan tolong dong aku pengen sepeda, tapi ngomongnya depan orang tua. betul. But I think that's okay karena Iya. kalau film ini di film-film bule nih ya. Gue nonton, gue banyak banget nonton gitu. Kayak misalnya si anak bilang I want a new bike, kayak itu tadi. I want a new bike. And some parents, nah ini coba mungkin arguable ya. Apakah sebaiknya begini atau tidak gitu. Tapi banyak orang tua yang kayak oh kamu mau sepeda, minta dong sama Tuhan. Gitu. Kayak berdoa yuk berdoa gitu. Jadi menurut gue sih ada hal-hal yang baik digituin. Iya. Ada yang kayak are you sure kayak cause you're gonna be the one buying it anyway. Iya. Jadi kayak kenapa di Termasuk offer. kalau di keluarga gue nggak ada loh Kak penjelasan soal Santa Claus tuh. Gue dari kecil nggak pernah kenal Santa Claus. Karena gue diajarin berpikir kritis sampai gue nggak tahu ya kalau tiap keluarga tuh tradisinya beda ya. Gue kelas 5 SD menghancurkan imaji Santa Claus di keluarga temen gue karena gue bilang gini, coba deh cari tahu itu siapa sih Santa Claus itu? Kenapa harus kasih rumput di sepatu? Kenapa nggak beli aja langsung gitu-gitu? Jadi abis itu dia tahu di kelas 5 SD itu karena mamahnya, karena gue yang nanya-nanya ke dia. Jadi gue kayak oke, gue merusak tradisi keluarga orang. Sorry, but yeah. iya gitu. Jadi check your books, I would say gitu ya, and check and double check this image, this image of God, and kalau bicara sama Tuhan itu apa sih yang dibicarain, ada nggak yang nggak boleh dibicarain, which is I don't think there is nothing, ada kayak ada you can talk to God about anything. Makanya tadi kalau yang kayak misalnya minta adik juga orang tua banyak yang gitu tuh. Minta adik berdoa sama Tuhan biar dikasih gitu. Kayak gitu-gitu itu honestly gue belum sampai di titik yang kayak gue yakin bisa bilang jangan atau enggak. Tapi menurut gue so far intinya ada beberapa hal yang kayaknya tolong jangan dioper ke Tuhan deh gitu. Kayak harus tahu ini sih kan kebijaksanaan ya. Untuk tahu bagian mana yang usaha manusia, bagian mana yang butuh intervensi Tuhan. Ini mirip aku tahu dari Al-Quran ya. Di Al-Quran itu mungkin teman-teman yang muslim bisa kasih tahu ayatnya. Jadi di Al-Quran itu ada cerita keledai ya kalau nggak salah ya. Keledai yang ada talinya. Terus dibilang nggak usah saya percaya sama Tuhan, nggak usah saya ikat, nanti keledai atau kudanya nggak bakal lepas.
Tapi kalau kita nggak iketin kuda itu tahu keledainya, ya dia lepas. Jadi itu kan hidup manusia seperti itu ya. Kita harus tahu bagian mana yang kita, it's our part as a human gitu ya. Bagian mana yang sisain Tuhan. Jadi gue inget tuh pengalaman kan adik gue yang terakhir tuh bedanya 8 tahun sama gue. Jadi pas adik gue yang kedua minta adik, si Hani minta adik, terus bokap gue bilang, ya udah coba berdoa sama Tuhan, karena kita perlu berdoa sama Tuhan untuk punya anak. Jadi dari situ kayaknya punya pengalaman ya bahwa untuk punya anak itu bukan cuma setelah gede tahu ada usaha manusianya, tapi butuh intervensi Tuhan juga ya, karena kan nggak segampang itu juga sebenarnya punya anak gitu. So yeah. Tapi kalau nilai itu kayaknya nilai usaha sendiri deh. Kayak akhirnya at the end of the day, kayaknya kalau nilai itu ya harus belajar, nggak belajar ya nggak bisa gitu. Iya, itu yang bisa kok mulai sedikit-sedikit, apalagi kalau udah mulai masuk SD itu tadi ya. Kalau orang tuanya denger, I think bisa gini. Kalau orang tuanya denger anaknya berdoa minta nilai 100 gitu ya. Bukan berarti langsung kayak, enak aja kamu cuma minta itu. Ya nggak gitu juga. Jadi saran buat ngobrol sih, buat diskusi. Betul. Ya. Karena kayak anak itu nanti akan menanyakan sama Tuhan tuh hampir tiap hari. Mirip kayak anak bertanya soal seksualitas. Itu tiap hari ditanya ini. Jadi kita tuh harus ready ya. Ya. I would say ini kalau gue lagi ngebayangin kalau gue jadi orang tua yang mendengar anak gue minta nilai sama Tuhan gitu ya. I would balik lagi ke validasi yang kita udah bahas berjuta-juta kali. I would just say what my senses has observed, which is dengar tadi ya. So I will say, tadi mama dengar kamu berdoa ke nilai 100 ya, gitu. And then ya, if my kid feels safe enough to tell me, iya tadi aku minta, okay. I will then have a conversation. Okay, good. Maksudnya kayak, oh good, kamu ngobrol sama Tuhan, minta ke Tuhan, but then I will go. Menurut kamu, kalau buat dapat nilai 100 itu gimana caranya selain berdoa sama Tuhan? I will make it super concrete for my kid gitu ya, supaya dia gak cuman kayak, ya kan tinggal kasih ke Tuhan terus dia nggak belajar ya, iya kali dapat 100 gitu. Jadi I'm gonna do it like that. Kalau itu mirip ini, kalau aku dari kecil suka dengar ora et labora ya. Kalau di agama Islam tuh kayaknya ada ikhtiar ya, usaha itu juga penting gitu. Nah kalau on that notes ya, kalau di agama Buddha tuh kan ada penjelasan soal karma, konsep karma. Karma bisa macem-macem, tapi karma yang simple ya itu apa yang kamu lakukan itu bakal balik ke kamu. Kalau mirip sama di ajaran Kristiani, hukum tabur tuai, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai gitu. Jadi makanya banyak similarities ketika mempelajari agama tuh, pesan-pesan umumnya tuh cukup banyak yang mirip-mirip banget gitu. Jadi dan ini sih kalau sebenarnya agama itu juga ada terkait dengan pengenalan emosi ya. Ketika kita berkoar-koar sampai berbusa, pengen anak-anak punya kemampuan mengenali emosi yang beragam, yang ada spektrumnya. Emosi itu bukan cuma marah atau nggak marah, cemas atau nggak cemas, tapi ada gradasinya kayak 1-5 atau gradasi 1-10. Makanya menjelaskan Tuhan tuh juga butuh bertahap. Aku tuh jadi inget ya, aku tuh hampir nggak pernah diajarin kalau dari rumah ya, soal dosa. Kamu ngakuinnya dosa loh, sampai apalagi dengan ekspresi yang kayaknya nakutin banget. Cuman aku bilang adalah, oh itu bukan hal yang Tuhan senangi. Berbohong itu Tuhan nggak senang sama anak yang suka berbohong. Rasanya digituin aja anak juga udah mikir kok. Jadi kita juga nggak usah pakai cara-cara ekstrim untuk membuat anak tuh takut sama Tuhan. Karena otak anak tuh secara perkembangan otaknya, mereka tuh otaknya lagi fragile banget. Jadi nggak usah pakai cara-cara ekstrim. Justru mungkin kalau terlalu kecil kita banyak takut-takutin, malah nanti beribadahnya karena takut, bukan karena cinta, kan nggak enak ya. Relationship mana enak sih pakai takut ya. Harusnya dengan rasa cinta dan kebebasan yang sehat ya. Benar. Makanya kalau gue sih I guess gini ya, gue siapa Tuhan buat gue gitu ya. Memang first and foremost, kalau in relation ya, bukan pekerjaan ya. Kalau pekerjaan worknya Tuhan itu sih pencipta gue memang gitu ya. Itu nomor 1 gitu. Tapi kalau ditanya apa hubungan tadi, kalau gue misalnya lagi ngenalin orang, lu apa hubungannya sama dia Nas gitu, lu kenal dia dari mana gitu ya, gue bukan akan bilang oh ini penciptanya gue bukan akan bilang kayak gitu. Gue akan bilang gini, gue sih ada progress ya hubungan gue sama Tuhan. For most of my life gue lebih nyaman dan lebih suka dengan konsep sahabat itu tadi gitu, kayak he's my best friend. Iya. Gitu. Soalnya kalau suruh pakai figur bapak tuh nggak kena di gue, nggak terlalu kena.
Ternyata setelah Sama-sama. gue belajar sejarah dan sosiologi dan geopolitik, yaitu karena budaya di Asia Tengah tempat agama Abrahamisme muncul tuh patriarki. Makanya dibilang Tuhan tuh sebagai bapak. Cuman buat kita-kita, apalagi di Indonesia, fatherless society ya, yang gak punya banyak pengalaman hangat emosi dengan bapak, suruh menganalogikan Tuhan sebagai bapak tuh berat di hati ya kayaknya. Benar, benar. So yeah, that's why makanya gue kayak, tapi kan gini, at least kalau di Kristen memang actually there is a verse in the Bible or whatever bahwa he is a father, ya. Jadi itu konsep yang mungkin ini I would say my parents kurang tepat cara ngajarinnya tentang si analogi bapak ini menurut gue. Karena gue figure it out dan ngerasainnya itu sendiri dalam journey spirit gue, bukan karena bapak ibu gue bilang Tuhan itu bapamu maka gini gue kayak oh iya gitu. Gue nggak dapet dari situ. Bahkan di sekolah pun kayaknya waktu SMP ya udah agak gedean, guru agama yang SMP bule, and we don't see here, don't really like him karena nggak menyenangkan dan kayak terlalu kayak bukan galak tapi kayak lu Annoying. kayak iya annoying sama so tahu gitu loh. Oh iya. Anak kecil tidak suka orang dewasa yang sok tahu. Ya. Anak kecil suka orang dewasa yang kayak temen. Iya ya, kenapa ya kamu bisa mikir gitu? Yuk kita cari tahu yuk. Kalau kita apa nanya-nanya kayak gitu nanti dosa loh sama Tuhan. Wah, udah di anaknya malas pasti. Iya, jadi gue tetap akhirnya dan this teacher kan bapak-bapak ya, maksudnya ya itu laki-laki gitu. Dan dia seorang ayah juga, jadi kayak dia ngajarin konsep bapak juga nggak berhasil di gue gitu loh, Nas. Kayak ya udah oke, I know, I get it. Tuhan itu Bapa gitu ya, karena ya udah ada di Alkitab gitu. Tapi nggak dapet relationshipnya buat gue. Gue lebih dapetnya, I think my mind was like kind of maybe nggak blown in a particular moment, tapi intinya lagu relational Tuhan dan manusia yang paling kayak ini nih gue nih gitu, kayak this is me and him. Itu ya yang lagunya cetek sih, Jesus you are my best friend, you will gitu, nothing can ever change it karena itu best friend. Because what? Because the best people in my life are my best friends. Jadi iya. gitu, related sama hidup lu ya Karya. Kan iya, orang tua gue oke aja gitu, kayak maksudnya mereka juga bukan orang jahat gitu ya, kayak orang tua gue bukan kriminal atau apapun, jadi bukan orang jahat gitu. Jadi bagian providernya mungkin itu gue dapet dari analogi orang tua dan anak gitu ya. Tuhan itu penyedia, Tuhan itu yang memberikan, that I get. Kayak makanya mungkin for a while sampai gue kenal Tuhan pribadi gitu. Kalau di Kristen kan ngomongnya gitu ya, kapan kamu kenal Tuhan secara pribadi gitu. And I think that's a good question sih, karena kalau gue kenal Tuhan secara pribadinya ya bukan lagi hanya provider itu tadi ya gitu, tapi best friend gitu. And I love that analogy karena oh cool, cause I love my best friends. I tell my best friends everything. I don't tell my parents everything gitu. Jadi true. Kalau dibilang kamu bisa ngomong ke Tuhan apa aja, kalau analoginya kalau di gue, kalau analoginya pakai orang tua, gue bakal kayak oh berarti I can't tell him everything gitu. Kayak kalau kayak orang tua ya bapak, oke, nggak bisa. Sedangkan ketika udah dapet tuh si lagu Jesus You Are My Best Friend, oh yeah, pas nih ya. I can tell my best friend everything, and which means I can tell my God everything juga gitu. Jadi it works so well for me for a while, as in for a long time. Sekarang juga masih sebagai si sosok yang nemenin kan gitu, karena kayak siapa lagi yang nemenin gue kalau bukan Tuhan di kamar yang sendiri ini, nggak ada sosok lain. Tapi gue merasa nggak sendiri karena gue tahu dan gue bisa merasakan bahwa Tuhan nemenin gue gitu. So itu analogi, itu harus pakai analogi loh teman-teman gitu menurut gue ya gitu. Karena kalau cuman kayak ya kan nanti Tuhan jagain, nanti Tuhan nemenin, nanti Tuhan yang atur, nanti kalau nggak ada analogi konkretnya susah. Gitu bakal kayak gimana dan nggak turun, kayak duitnya turun dari surga apa gimana gitu, kayak kok nggak bisa gitu kalau nggak ada analogi.
Nah, makanya pemahaman akan analogi ini, kalau nggak salah itu, correct me if I'm wrong, di tradisi Buddha dan Hindu tuh nggak bilang agama loh. Awalnya mereka bilang hanya jalan kebajikan ya. Mereka tuh Hmm. banyak personifikasi dewa-dewi, karena di keluarga gue kan tante gue Buddha ya. Jadi Hmm. gue tuh dulu suka nanya kenapa sih dewa-dewi itu banyak, terus dulu nonton Sun Gokong gitu kan. Kenapa Hmm. dewa-dewi banyak? Jadi aku tuh nggak pernah takut sama agama karena semua hal yang pengen aku tanyain gitu. Nggak Ya, ngerasa tabu. Ya terus same. ya itu kan ada dewa kemakmuran, ada dewa kesuburan. Terus kita di Indonesia di Nusantara ada Dewi Sri gitu kan. Ada Dewa Wisnu, Dewa Shiva. Itu tuh ngebuat anak-anak tuh jadi lebih mudah, kayak ada figurin-figurinnya, kayak ada figur-figurnya gitu loh di Hmm. agama-agama bumi ya, agama-agama Asia itu tuh sangat-sangat ngebantu. Sama apa tadi aku mau bilang ini, kalau gue itu Hmm. dikenalin Tuhan. Tadi kan lu sahabat. Gue itu Ya. dapat banyak pengalaman Tuhan itu karena bokap nyokap, terutama nyokap gue sih, narik experience-nya di stretching tuh sampai ke pengalaman sehari-hari. Nah, makanya ini Yes. juga pertanyaan ke orang tua, sejauh mana sih kamu ngerasa tuh Tuhan menemani? Apakah cuma sampai di ritual-ritual agama atau di bangunan ibadah atau di kegiatan sehari-hari? Gue ngerasa kayak napas aja gue bersama Tuhan gitu. Jadi Ya. ketika beraktivitas bekerja kan adalah bagian dari ibadah. I believe that gitu. Makanya aku ngelakuin pekerjaan yang sekarang. Hmm. Jadi buat aku kasarnya nih buat aku ya, kayak sampai mungkin agak ekstrim bahwa kalau aku nggak beraktivitas atau nggak membantu di gereja secara resmi pun, tapi kalau aku berguna untuk kemanusiaan dan masyarakat, it's also my spiritual path gitu. Karena dari kecil Ya. Itu dikenalinnya masih. tuh Tuhan tuh lewat pengalaman aktivitas kita, lewat kita berbagi, lewat kita menolong orang lain, kita memanusiakan manusia tuh adalah perjalanan spiritual juga. Karena jadi di kepala gue tuh sama sekali kan kadang-kadang nih, karena kita minoritas di Indonesia, suka dengar kata-kata kristenisasi dan itu sangat-sangat sedih sih gue. Kayak lah, emang lu gak tahu susah banget loh belajar jadi Katolik setahun atau 2 tahun gitu. Ya. Dan itu tidak menyenangkan pelajarannya. Gue kalau nggak dibaptis dari bayi juga mungkin belum tentu Katolik gitu. Jadi nggak tahu, mungkin ada orang lain yang punya persepsi untuk menambah jumlah dari secara status ya. Ya. Buat gue sih agama mah urusan masing-masing, tapi gimana orang bisa merasakan hidup yang damai, penuh cinta, merasa diterima, dimanusiakan, itu udah spiritualitas melebihi apapun. Jadi buat gue mah nggak ada urusan orang pindah agama sebenarnya gitu. Iya, dan itulah makanya nyambungnya ke emotional security ya gitu. Merasa dicintai itu kan, itu those are all emotional needs. Merasa dicintai, merasa dilindungi, merasa ditemenin, merasa nggak sendiri. What is that? That is relationship, that is emotional needs gitu. And since ya kalau gue sih, menurut gue lagi ya, kalau gue refleksi sendiri aja gitu tentang my parents, kayak gue berterima kasih sama orang tua gue, kalaupun ya mereka nggak sempurna kan gitu, definitely mereka nggak sempurna gitu, tapi gue berterima kasih mereka memperkenalkan gue sama Tuhan early gitu ya, early Ya. in life, jadi kenal dari kecil kan gitu ya. Dan iya sih ada beberapa pemaksaan seperti ke gereja gitu ya. Harus nanti Tuhan marah itu ada. Nyokap ya, nyokap gue, untung nyokap gue nggak ada di Instagram. Nyokap gue tuh paling sering gini, kayak dia nggak bilang dosa-dosa gitu, nggak, Nas, kalau nyokap gue. Tapi ini pas udah gedean ya, gedean tuh udah kayak SD tengah ke atas lah gitu. Jadi bukan SD kecil juga enggak, jadi kayak SD 5, 6 ke atas gitu. Baru nyokap gue agak sering ngomong kayak tuh, nakutin kan kasarnya gitu, kayak Iya, nanti iya. apa. Tapi kayaknya dosa tuh nyokap gue nggak ngejudge kayak nanti kamu dosa gitu, nggak. Tapi my mom kayak hati-hati loh nanti kalau Tuhan marah. Nyokap gue Oh nyokap iya, gue iya. ya, jadi Iya. kayak ya takut, tapi nggak I guess nggak direct, atau gue kayak ya udah, this is my consequence. Jadi gue mungkin gue anaknya nyebelin enggak, tapi maksudnya kan ya udah, it is my choice, like she still puts it that way dengan bahasanya ya, hati-hati loh nanti kalau Tuhan marah, bukan mama yang marah gitu loh. Iya, iya, iya. Marah bukan mama yang marah, tapi ya Tuhan, kan Tuhan memang bisa marah ya gitu. Jadi kalau gue ya I think itu ya tergantung konteksnya, bisa berbahaya bisa enggak. Tapi kalau di gue kayak kadang-kadang gue jadinya kayak oke, iya kayak emang Tuhan bisa marah, dan I guess gue takut. Tapi kalau guanya percaya kayak enggak lah, yang ini Tuhan nggak marah, kadang gue bisa kayak gitu, jadi gue bisa melakukan sesuatu dengan lebih tenang. Atau kadang I do take it for granted eventually, dimana gue bilang kayak gue, relationship gue sama Tuhan jadinya God will still love me anyway, which is true gitu ya. Whatever I do, God will still love me anyway. Dan itu menurut gue itu walaupun beresiko jadi kayak
abuse cinta Tuhan, tapi itu kenceng di emotional intelligence, emotional security gue, Nas, gitu, bahwa gue ngerasa aman bahwa apapun yang gue lakukan, sekasarnya kan kita ngomongnya dosa, apa sebejat-bejatnya gue gitu, which I mean I'm not bejat but like yeah, we're sinners I guess gitu. Now sebagai orang gede udah tahu itu, gue ya tenang karena Tuhan nggak bakal berhenti sayang sama gue kan. Tuhan mungkin marah sama kayak bapak ibu gue marah, tapi bapak ibu gue kan nggak pernah stop cinta sama gue gitu. Ya, Again, that's the wonderful thing sih. Dari pengalaman di keluarga yang nggak ideal juga, tapi one thing that my mom pernah ngomong waktu kecil, kalau mama aja bisa sesayang ini sama kamu, Tuhan itu jauh lebih sayang sama kamu. Tuhan tuh 1000 kali lipat sayang sama kamu. Dulu nggak ngerti, tapi itu lumayan ketika di masa-masa terberat dalam hidup, that silver lining itu kayaknya membantu gue untuk memahami bahwa ketika di dunia tidak ada yang sayang sama gue, Tuhan sayang sama gue, walaupun nggak kelihatan, tapi itu udah jadi kepastian karena udah diomongin dari kecil dan dirasakan ya, terutama bukan cuma apa. Kepastian itu penting, makanya dan kita udah pernah bahas di topik-topik lain, anak tuh perlu clarity. Kepastian tuh bikin rasa secure ya. Secure. Makanya Tuhan tuh lebih secure sih sebenarnya, lebih bikin kita rasa secure dibandingin orang tua yang ya karena woundednya mereka, karena trauma-traumanya mereka bisa nggak jadi orang tua yang cukup sehat buat kita. Iya, jadi I thank my parents for introducing God. I guess kind of generally right, ya ada yang nggak kurang tepat lah, tapi karena abis itu jadinya gue bisa menjalin hubungan pribadi sama Tuhan yang positif ya gitu. Maksudnya kayak ya again nggak sempurna juga hubungan gue sama Tuhan ya gitu, tapi yang positif and it's my life gitu, it's my life and my relationship with God gitu. Nggak gue harus kayak gue harus kayak gini ya, gue harus kayak gitu ya, karena here's the I will say scary thing kasarnya gitu. Nanti Deborah Karina nanti kita jawab ya. It's the scary thing is kalau gue bisa reflectnya dari mungkin kalau di gue sama Anas kayaknya kita sudah dewasa dan hubungan kita sama Tuhan at least saat ini kayak baik-baik aja ya gitu ya. Tapi gue I can speak for a lot of my clients yang adults gitu ya. Ada namanya religious trauma. Yeah, that's it. Tapi ya dia nggak tahu namanya ya, tapi dia cuma bisa yang kita ngomongin Tuhan atau apapun, dia kayak gitu. Komen-komen kayak gini, komen-komen kayak enggak lah, saya sih nggak agama lah gitu, saya sih nggak ke gereja atau nggak sholat gitu ya. Kenapa gue nanya, kan gue bukan ngeharusin dia berdoa, tapi gue kayak boleh tahu tahu aja perspektifnya ya. Bapak ibu saya ngaku-ngaku Kristen juga kayak gitu, ngapain saya ke gereja? Ini bukan kata-kata gue ya guys. These are actually real people. Yeah, dan itu sedih loh, maksudnya karena aku ketemu sama anak-anak di ruang praktek, the more we do violence on the name of religion, semakin sering kita melakukan kejahatan atas nama agama, semakin kita melukai anak-anak yang sebenarnya punya potensi untuk dia mencintai agamanya dan yakini bahwa agamanya adalah jalan untuk menuju perdamaian dan cinta kasih. Ya, itu, dan selain atas nama agama juga, please don't do violence in the name of love. Please. Makanya kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan orang tua anak, ini saya disiplin kamu, ini saya sayang kamu, makanya saya pecutin kamu. Waduh, ngeri banget. Habis itu bilang Tuhan sayang sama kamu. Wah, ngeri. Anak ngeri ini sama Tuhan kalau bapak dia di rumah dan bilang I love you. Please don't gitu, kayak susah ya. And then nanti gedenya kalau anaknya hubungan nggak baik sama Tuhan gitu ya, misalnya stray away gitu, dimarahin. Kamu kok nggak kerja, kamu kok nggak sholat, kamu kok ini, kamu kok itu. Tolong sebelum menunjuk ke sana, tolong di-reflect dulu. What have you taught your kids? What have you showed your kids about God and about love through your actions? Kar, tadi aku mau nanggepin tadi dia bilang kayak pengen tahu aku gimana diajarin supaya berpikir kritis. Nggak juga ya, tadi aku udah ceritain, tapi ada hal soal agama dan menurut gue ini ada campuran soal tentang menjadi perempuan ya, Kar, mungkin karena udah gue ceritain di mana nyokap gue tuh sangat menekankan no sex before marriage gitu. Waktu udah dewasa gue jadi mengambil ya, kayaknya nggak boleh penetrasi tapi yang lain-lain boleh deh gitu. Nah itu tuh gue lebih takut sama orang tua daripada sama Tuhan ya kan, soalnya gue ngerasa ini
value yang nyokap gue tuh penting banget, no sex before marriage. Jadi gue tuh sampai takut tuh, bukan karena takut sama dosa, gue takut sama emak gue yang lebih kelihatan di depan muka bisa marah-marah. Iya. Jadi itu maksudnya ya we come not from a perfect family. Jadi itu pengalaman yang buat gue tuh kayak highlight banget. Jadi buat gue tuh rasanya tuh lebih berdosa melakukan sex before marriage daripada gue nggak ke gereja gitu. Jadi itu udah kayak silver lining. Atau melakukan korupsi, itu juga dosa berat banget deh gitu. Jadi makanya gue tuh nggak habis pikir kok orang-orang bisa ngelakuin korupsi, karena katanya mengakui Tuhan tuh sangat-sangat penting di hidup kita gitu. Gimana kita ngambil jatah orang lain gitu. Karena Nah, itu di dalam gue dibesarkan tuh gue sama sekali bingung orang bisa korupsi dan mengaku mencintai Tuhan tuh saya sangat bingung gitu. Bener-bener itu kayak itu orang-orang seperti itu adalah representatif Tuhan yang nggak oke ya, gitu kayak tolong itu, makanya please dong manusia, and please I know I say this and ini ya akan jadi message kayak note to self gitu, ini akan jadi note gue ke diri gue sendiri. Kalau gue ngaku-ngaku cinta sama Tuhan, kalau gue apalagi kalau yang udah sampai level kalau mau ngajak orang ke percaya sama Tuhan ya apa segala macem, itu terserah ya, itu gue nggak ngatur dulu deh gitu. Tapi if you're gonna do that, please show how, you know, ya nggak perfect tapi kayak jangan hipokrit gitu kali ya. Karena kalau hipokrit ya jangan hipokrit. Kalau hipokrit ya kayak, ya ngapain gue percaya sama Tuhan lu gitu. Atau kayak ngapain gue ikut itu, sama kayak tadi si klien-klien yang gue bilang itu, yang kayak buat apa saya berdoa, buat apa saya ke gereja, buat apa saya sholat kalau orang tua, atau kalau om saya aja ustadz tapi bla 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 gitu misalnya. Itu kan ya makanya begitu ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemuka agama manapun, jadi begitu kita ada relasi kuasa, begitu kita lebih berkuasa daripada orang lain, itu kita rentan sekali abusing of power, teman-teman. Jadi itu kalau kekerasan seksual dilakukan oleh pemuka agama, itu lukanya 2 kali, luka sebagai manusia dan melukai institusi agamanya. Bener banget. Coba ini kita jawab yang pertanyaan, di usia berapa sebaiknya mengenalkan Tuhan ke anak? Se-early apa? Tadi mungkin singkatnya buat yang nanya Deborah Karina, singkatnya adalah memperkenalkan Tuhan itu bertahap ke anak tadi ya, nanti bisa ditonton ulang ya. Tapi ya oke, that's a pretty good question. How early can we introduce God to our kidness or to our kids gitu, menurut lo? Menurut gua tuh bahkan dari di kandungan ya. Lewat dengerin lagu, berdoa, itu kan practicing lah. Jadi kayak gimana ngajarin anak makan, tiap hari kita makan. Ngajarin anak bernafas gimana tiap hari. Jadi kalau aku sih kayak dari anak bayi, dari dia masih belum tahu ya, we pray, kita jadi itu daily habit sih gitu. Jadi agama tuh bukan suatu yang sacred, itu kan part of life gitu. Jadi ya dilihat dari kecil aja gitu. Terus sama dia nanya nih, kalau ada anak nanya, gimana kalau nanya apa kok Tuhannya ada banyak, aku tuh lebih saranin, makanya ini harus membahasnya ke teaching multikulturalisme, karena kita di Indonesia kan masyarakat yang beragam ya, tapi seringkali pengajaran agamanya tuh kayak agama tunggal, padahal kita tuh tetangga sebelah rumah aja agamanya beda, sukunya beda gitu ya. Kita kerja di kantor, nggak bakal pernah kerja di kantor yang cuma satu suku doang dan satu agama doang gitu. Aku kerja di kantor yang isi orangnya udah sedikitnya 8 orang aja agamanya, sukunya beda. Makanya kita tuh sama-sama perlu belajar memperkenalkan multikulturalisme, memperkenalkan keberagaman pada anak gitu. I think jadi bisa bilang iya kayak rumah, kayak ini loh, makanya pakai analogi ya kalau gue. And I'm thank God aku terus terberkati dengan menjelaskan dengan analogi. Anggap aja, oh ada rumah atau ada orang Jepang sukanya makan sushi, kita makannya rendang. Sama buat kita sebagai Islam, Muslim, kita sebagai Katolik, kita beribadahnya gini. Tetangga kita beribadah dengan cara mereka gitu. Jadi jelasinnya tuh kayak flavor makanan, jadi nggak usah terlalu dipusingin ya gitu. Anak-anak kan nanyanya masih sekonkret itu. Iya, dan Tuhannya cuma satu ya guys gitu kan ya. I mean ya di sini buat yang monoteis, I mean even those yang I don't know, I think the higher being is there's one main higher being perhaps gitu ya. So betul. Ya udah ya, transcendensi kalau secara umumnya. Dan ini karena aku mau sharing makna Bineka Tunggal Ika dari kitab Sutasoma, itu ada terjemahan lain yang nggak biasa di-sharingin ke orang-orang. Kan kalau kita bilang Bineka Tunggal Ika kan berbeda-beda tapi satu juga. Tapi ada satu terjemahan lain yang aku percaya sih, teman-teman silakan Google dan cari. Terjemahannya itu adalah Bineka Tunggal Ika,
berbeda perjalanan menuju Tuhan atau Dia yang satu gitu. Wow, I like that. And go ahead, and ya itu, di sini bukan tempat kita ngatur jalan yang mana itu pilihan masing-masing gitu. Tapi what's most important adalah apa yang dipakai, kata-kata apa ke si anak, pakai gestur apa ke anak dan segala macam. Gue nggak, you know what, I think a lot of people juga sudah memahami itu karena banyak ya buku-buku anak-anak tentang Tuhan, tapi kayaknya lebih ke agama spesifik, cerita tapi dewa dewi itu sangat-sangat membantu sih untuk kita menjelaskan lewat cerita aja gitu, karena kan itu mythical ya, banyak cerita mitologi gitu kan, dan itu kan sesuai banget sama otak anak yang imajinatif. Makanya kenapa kita bikin drama ya, kalau di Kristiani ada drama Natal, drama Paskah. Jadi ada drama, mungkin ada drama kelahiran Sang Buddha, aku tahu tuh di agama Buddha ada drama kelahiran Sang Buddha. Itu tuh drama-drama itu ngebantu anak mengembangkan sisi emosi dalam memahami Tuhan gitu ya. Karena kalau Tuhan cuma dihafal kering. Tapi kita butuh pakai emosi, apalagi emosi cinta dan menyenangkan ya. Betul. So as early as possible, but as age appropriate as possible, gitu, I would say. Itu yang paling penting, which means if you want to teach your kids religion, what do you have to know? Perkembangan otak anak gitu. Kayak jadi kalau balik ini pun lagi terlalu membingungkan, kita juga bisa dikontak loh, teman-teman bisa konsultasi ke psikolog anak untuk mendiskusikan cara tepat apa ya menceritakan ke anak, apalagi kalau anaknya kritis, jangan sampai mereka ngalamin religious trauma, itu berbahaya banget, kasihan kan. Betul. Tapi I will say this disclaimer, psikolog bukan nggak bisa minta ke psikolog ajarin ke anak tentang agama. Tapi I have to say that karena ada yang dari waktu bikin counseling goal sama gua gitu ya, si orang tuanya kan gitu. Itu menyisipkan tolong kayak titip gitu loh, dan gua sih super clear dari awal gitu bahwa kayak itu isinya hak ibu kok buat ngajarin. Aku bukan bilang pernah ketemu boleh nggak boleh. Awal praktek bilang gini, Mbak tolong dong kasih tahu anak saya jangan pakai gadget lah, kan itu tugasnya ibu. Saya masa saya jadi satpam tiba-tiba belum bangun relasi sama anak suruh ngasih tahu nggak boleh, gimana ya? Yes, and yeah, that's the thing. So we cannot do your job, parents, gitu ya. We cannot, and even if you're tired and you don't want to, we cannot, for the sake of you loh, itu bukan for the sake of us atau apapun, bukan karena kita jahat dan kita nggak mau, enggak, ini demi kebaikan Anda sebagai orang tua dan kebaikan anak sebagai anakmu gitu ya, for the sake of your relationship with that kid, we cannot be their parent. Setelah setelah orang tua meninggalkan dunia ini, kalau kita yakin anak kita punya relasi yang sehat sama Tuhan, kita rasanya lebih tenang juga ya tinggalin dunia ini ya. Benar. Percaya anak kita they are in a good hand. Ya. So, what else ya? Gue lagi mikirnya kalau udah gede, apa sih hal-hal yang, karena kan ini ngapain sih, kayak pertanyaannya kayak kalau kita suka nanya why kan, ngapain sih, apa pentingnya sih ngajarin anak tentang Tuhan gitu, atau memperkenalkan anak ke Tuhan dan caranya harus tepat gitu. So what gitu kan? Because I think that's a fair question, and I'll ask it on behalf of everyone gitu. Which kalau gue untuk bisa menjawab itu, gue akan tap into the benefits yang at least, karena gue bukan guru agama ya, dan gue nggak kuliah teologi, gue cuma punya benefitnya yang gue alamin pribadi di usia dewasa gitu. Yaitu tadi salah satu yang udah kesebut tuh emotional security gitu. Buat apa sih ngajarin ke anak tentang Tuhan dengan cara yang tepat gitu kan pertanyaannya. Jawaban pertama gue adalah supaya nanti kalau udah gede dia emotionally secure, supaya kalau dia nggak ada orang lain dalam hidupnya yang manusia gitu ya, lagi nggak ada sama siapa-siapa, dia nggak ngerasa kesepian. Kalau buat gue itu alasannya. Apalagi supaya kalau dia udah usaha maksimal dan udah minta tolong sama manusia dan segala macem, tapi manusia mengecewakan. God do the rest. Itu kayaknya gue pelajari seumur hidup gue dari kecil tuh, ternyata berguna banget di masa-masa dewasa ya, untuk mengelola insecure di masa dewasa. Do the best and let God do the rest. Bener. And kalau gue juga ada, manusia kan akan mengecewakan gue ya gitu. And
and sudah definitely here and there manusia mengecewakan gue. Kalau tapi karena hubungan gue sama Tuhan baik gitu ya, dan gue yakin dan percaya Tuhan sayang sama gue, Tuhan menciptakan gue dan gue berharga di mata Dia, itu juga penting tuh tentang keberhargaan. Kasarnya now as an adult who's emotionally secure ya, bukan waktu gue SMP ya guys gitu. SMP mah gue insecure aja gitu. Tapi sekarang as an adult, I don't care if you hate me gitu. And gue bukan sok nggak peduli. No, I really don't care if you hate me. My God loves me gitu. Kayak dan itu menurut gue itu emotional security, dan makanya gue jadi agak tearing up karena itu gue itu baru tahun ini sih, honestly itu baru tahun ini gue nemu gitu kayak that's why I feel secure gitu. Kayak karena ya udah, kalau gue mau analisis hubungan manusiawi gitu ya banyak orang yang baik, banyak orang yang menyayangi gue gitu, tapi kan tetap aja nggak ada yang sekonstan Tuhan gitu. Nggak ada yang sekonstan Tuhan, dan nggak ada yang se-perfect itu menyayangi gue gitu, karena itu sedekat-dekatnya kalau mau comparing cinta Tuhan, turun dikit cinta orang tua gue sih gitu. Nggak ada yang lebih gede dari itu kalau di bumi ya, menurut gue ya gitu. Betul. Di bumi yang manusia, di hidup gue sih kagak ada cinta manusia lain yang lebih gede daripada cinta bapak ibu gua gitu. Tapi even they are not perfect gitu. Even my parents' love yang so big is still imperfect and still has the potential of, obviously we believe it, bukan believe, kita tahu tentang inner child gitu ya Nas. Obviously that big parental love is still pretty shitty sometimes gitu. So Tuhan sih cintanya nggak shitty ke gua gitu. Jadi itu yang bikin gue secure itu, I don't care if you hate me, I don't care if other people. Sekarang ya guys, by the way, again, this is a process, this is a journey gitu. Itu tadi makanya gue suka ini dibilang jalan gitu, karena karena gue juga again, gue bisa ngomong kayak gini sekarang, 3 tahun lalu juga kayaknya gue nggak bisa ngomong segini gitu. Evolving lah manusia. Jadi gue di umur 30 tahun ini beda sih sama gue pemaknaan akan Tuhan di umur 18-20 tahun sampai 26 tahun, dan I enjoy that moment gue mempertanyakan semua hal tentang Tuhan gitu. Jadi itu tuh kadang-kadang tuh orang cuma seneng fase yang udah enaknya, padahal that journey itu juga kita perlu, dan we're enjoying so much loh. Iya, ini Kar ada pertanyaan nih, Kar, bagus banget nih dari Taufik B. Kak, gimana sih cara mencegah intervensi orang tua, maksudnya kakek nenek, dari anak kita terhadap kondisi spiritualitas anak? Ini tuh common banget loh, bukan cuma spiritualitas, tapi urusan lain juga. Misalnya si kakek menekankan cucunya untuk melakukan hal-hal keagamaan terlalu dini. Silahkan kalian jawab dulu. Again, we've been talking about relationships from since, I think dari kita ngomongin motivasi orang tua di episode 1 juga kita ngomonginnya relationships ya guys gitu. So kalau pertanyaannya bagaimana, pertanyaannya di sini adalah hubungan papa dan mama dengan papa dan mamanya. Itu yang akan jadi inti dari solusi isu ini gitu. Bukan karena kan ya memang orang mikirnya kayak anaknya mesti diapain nih biar orang tua, biar kakek neneknya nggak meracuni gitu, atau apapun ya, kita bisa pakai kata-kata itu kadang-kadang. Kita yang pasang healthy boundaries ya, Kar ya. Betul. Jadi bukan kayak kamu jangan percaya kakek nenek ya, bukan gitu. Pakai iMessage, papa mama saya tahu maksudnya baik, tapi buat anak saya merasa cara menjelaskannya tuh harus gini. Nanti kan pasti kalau orang tua gini, kamu yang dosa loh kalau nanti anak kamu nggak mengikuti ajaran agama. Nggak apa-apa, saya mendingan berdosa daripada anak saya sakit hati dan nggak punya hubungan dekat sama saya. Nggak apa-apa, saya ambil dosa. Kalau aku malah digituin, aku bilang nggak apa-apa, urusan dosa gue ambil, yang penting dia sehat mental gitu. Betul. So I mean, kalau mau practice communication skill, mau practice conversation, practice-nya bukan what should I say to my kid, no, what should you say to your parents. So I think mungkin nggak bisa terlalu konkret karena perlu contoh spesifik ya. Kalau mau lebih konkret kan makanya bisa dikonsultasikan gitu, kita bisa ngobrol lebih detail in session gitu. Tapi in general, the tips and the hard work akan lebih di
papa dan mama terhadap kakek nenek gitu, bukan papa dan mama mesti ngomong apa ke anak. Itu Iya. terpisah, kayak itu urusannya udah whatever ya itu tadi yang Dan selama itu sejam sebenarnya terakhir seberapa kita power bahas. dan kontrol dalam hidup kita gitu. Ya. Karena aku yakin ini cuman ujung dari gunung es di mana banyak hal dikontrol. Aku yakin ada urusan lain tuh. Makanya family planning, perencanaan keluarga itu juga termasuk perencanaan finansial kita, perencanaan kita mau tinggal di mana. Karena segala ilmu parenting yang baik itu sangat mudah dilakukan kalau tinggalnya nggak bareng sama orang tua. Karena kan kita udah beda generasi ya. Ya. So, iya emang itu it is tricky. Dan gak cuma tentang agama ya, itu kayaknya tentang any parenting. Semua hal deh, capek gue. Iya, itu tentang any parenting strategy, any parenting decision. Kakek dan nenek di banyak keluarga banyak ikut campur, tapi kita nggak bisa ujuk-ujuk marahin dan nyalahin mereka. Communicate it kindly and politely. If you still want to maintain a good relationship with your parents as parents ya, then you talk nicely gitu. You talk though. You don't not talk. Itu that's the thing. Banyak orang kayak males ngomong sama bapak ibu gue. Aduh, males jelasin ke si kakek si nenek gitu. Ya udah, ya itu kalau lu males, ya take the risk ya. And the kids will, learn whatever they learn and feel whatever they feel. Kalau gue, gitu. Kadang-kadang gue ngomong suka lebih kejam. Kadang-kadang nih ya, mesti ngomong gini, Bapak Ibu, orang tuanya bentar lagi juga nggak ada umur di dunia ini, gitu ya. Tapi anak ini hidupnya masih panjang. Masa kamu pikirin orang tua yang hidupnya bentar lagi sama nih anak yang hidupnya masih panjang, otaknya masih dalam pembentukan, terus lu korbankan si anak ini demi nggak ada masalah sama orang tua, kan itu kita yang nggak bertanggung jawab jadi orang tua dong. Anak nggak bisa dilahirin kok kita bikin dia susah. Exactly. Jadi dalam parenting in general yang bukan spirituality dulu ya, tapi dalam parenting in general, your role parents ini bisa ditonton di I think episode 1 2 part tuh ya, si motivasi itu. But I'll say singkatnya gitu adalah your role is to protect and provide. Protect apa? Protectnya nggak cuma fisik ya, protect them emotionally too. And that is where the word emotional security comes from. Your protection over them waktu kecil itu yang akan jadi fondasi dan dasar emotional security dia waktu gede nanti gitu. Atau ya waktu remaja atau pokoknya nanti emang kagak instan emotional security-nya jadi sekarang. Kagak, lu mesti provide dulu emotional security-nya. So in that sense, every other relationship yang anakmu punya, yaitu punya kakek nenek, punya tante om, punya siapa, punya mbak, punya kakak, punya adik, whatever. Those other stuff is in your, selama dia masih anakmu gitu ya. Di rumah yang anak kecil, tapi ya ini nanti kalau anaknya udah dewasa, halo sudah tidak punya semacam wewenang. But anyway, still your role to make sure relationship anak ini sama si kakek, relationship anak ini sama si tante, relationship anak ini sama si om is safe gitu. Buat gue gitu. Kalau omnya ya makanya gue benci banget tiap kali gue denger ada sexual abuse yang melakukan family member gitu. Wah, I cannot gitu. I have, and I've said this before, gue pernah cerita ke Mas Ivan, I have murderous feelings, Nas, ketika kayak gue pengen gue, gitu loh, si kakek atau si om yang apalagi bapak kita sendiri. harus percaya apa yang anak kita ucapkan, apapun perasaan anak kita dibandingin, kan nggak enak, itu kan orang tua, itu kan om tante, you have to be your child's advocate. Anak kita harus merasa dibela, didukung sama orang tuanya. Iya, so then kalau dipindahin kayak gini kan secara pengelolaan diri dan pengenalan diri kita harus udah solid. Kalau kita hidupnya masih kayak bunglon, apa kata orang, kan kita susah ya ngebelain anak kita kayak gitu. Jadi makanya kesiapan mempunyai orang tua, balik lagi ke episode pertama, menjadi orang tua penting ya. Bener. So kalau gue jadi sekarang let's answer, let's try to jawab bersama-sama gitu ya. Jadi apakah role orang tua dalam relationship anak, kan ini tadi relationships ya semuanya, sama kakek relationship, sama nenek, sama om, sama tante, sekarang sama Tuhan juga relationship. Jadi apa role orang tua
dalam relationship anak dan Tuhan? Itu pertanyaannya buat gue gitu. Apa? Nah, ya. Menurut lo apa? Tadi sih sebenarnya honestly dari awal-awal kita udah kejawab gitu. Iya. Tapi Menurut gue kalau ada di dua sih, Kar. Ya. When it comes to relationship, mau nggak mau, pilihannya sooner or later, cepat atau lambat, kita harus connect dulu sama diri kita yang di dalam. Yang kedua, kita menjadi role model dan pelaku dari relationship sama Tuhan. Karena anak-anak belajar lewat melihat ya, bukan dari apa yang kita omongin. Ya. Kalau Karina the word is connect. Penghubung ya itu tadi. Penghubung, perantara dan penghubung. Ya. Gitu. Perantara dan penghubung role-nya cukup besar gitu. Kalau dalam urusan spirituality ini, karena Tuhan nggak kelihatan. Itu sih, itu bedanya. Kita juga bisa jadi penghubung antara anak kita dan tantenya gitu kan misalnya. Kita kan jadi penghubungnya apa? Kalau anaknya kangen sama tantenya, mamanya yang WhatsAppin ini at least di ponakan gue ya. Iya, diteleponin ya gitu. Iya, penghubung, macomblang sama Tuhan lumayan lah boleh. Betul gitu. Ya udah kalau Angela sama Sabrina kangen sama gue, emang dia udah bisa mencet-mencet HP sendiri? Ya enggak lah. Dia bilang ke siapa? Ke papa mamanya, telepon minta Mama Karen datang, teleponin Auntie Karen kayak gitu. So in that sense it's more concrete kan bahwa orang tua juga dalam berbagi hubungan itu adalah perantara gitu. Ya, tapi memang ya sama Tuhan memang itu si macomblang si mediator ini jadi lebih susah levelnya emang that's the reality karena nggak sekonkret itu. Kalau gua si anak kecil umur 5 tahun bilang, "Ma, aku mau nelpon Tuhan. Tuhan kok nggak datang ke sini? Aku maunya Tuhan duduk sama aku di sebelah aku." Gimana cara ngomongnya itu orang tuanya harus ya itu karena Tuhan itu tidak kelihatan, tidak kasat mata gitu ya. Ya orang tuanya yang harus menjadi mediator dan membuat anak ini merasa itu kalau tadi si anak ini contohnya aku maunya duduk sebelah Tuhan temenin aku gitu. I would say ini nggak harus lebih spesifik lagi tergantung usia dan segala macam maksudnya kayak situasinya gitu ya tapi I would say something like itu validate. I know you want God to sit next to you because you love Him so much gitu ya misalnya gitu. Tapi iya Tuhan ada kok gitu, tapi nggak kelihatan gitu. Tuhan ada tapi nggak kelihatan. Jadi is it okay if I'm the one who sits here with you, next to you gitu. I will say something like that karena ya I cannot magically ask God to appear juga ya gitu. So apa namanya? I will try that sama gue mungkin akan tap into si anak ini gue akan ngobrol sama dia untuk tap into kayak momen-momen apa yang kamu ngerasa paling ditemenin paling disayang kayak gitu gue akan tap ke situ untuk dia kayak apa sih ini termnya resource apa kayak jadi dia kayak bank it's a bank of memories or like a bank of feelings or whatever jadi kalau diajak ingat kan dia bakal kayak oh ini nih pas aku tuh paling ngerasa ditemenin pas acara apalah gitu misalnya ya. Oke, iya di situ juga ada Tuhan kok walaupun kamu nggak ngelihat Tuhan. Jadi sekarang walaupun kamu nggak ngelihat Tuhan, we can I'm here with you and we can feel Him too pelan-pelan gitu. Jadi gua akan something like that for those difficult. Gua akan bantu concretize aja gitu for those difficult questions. Jadi ada pertanyaan satu yang penting kita jawab sebelum selesai nih. Yap. Apa? Dari Aprilael. Nah, itu anakku bilang, "Tuhan tuh tinggal di mana? Mau ketemu, soalnya baik banget sama keluarga kita." Aku harus bilang apa ya? Ilmu parentingku masih fakir gimana sekarang. Kalau anak nanya, "Tuhan tinggal di mana?" Pengen tulis surat apa post selfie ya? Iya. Let me think. Tadi I think ada satu hal yang belum kebahas tapi I'll just throw it in here first gitu bahwa bisa banget kok kalau mau jelasin sesuatu ke anak pakai gambar kayak pakai visualisasi, pakai diagram, pakai kertas, pakai pensil, pakai pen gitu karena ya itu karena anak butuh konkret gitu ya. Jadi maybe for other questions kalau stuck itu go ahead and use a paper gitu. Kalau nanya rumah Tuhan di mana, gue sih akan bilang yang gue paham gitu. Jadi gue nggak akan bikin cerita baru atau apapun. Gue akan kasih tahu anak ini setahu gue. Gue akan bilang itu.
gue nggak akan bilang definitely Tuhan is here, Tuhan is there. I will say setauku gitu ya, setahu mama gitu, Tuhan itu tinggal dalam hati kita gitu. I know that is still quite abstract ya for a kid. Iya, Gitu. kalau kita percaya God in all things, Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan segalanya. Dan setiap agama mengajarkan bahwa manusia itu adalah ruh yang ditiupkan. Kalau dalam budaya Jawa, sedulur papet limo pancer. Jadi udah ada pembentuknya dan ada ruh yang ditiupkan. Jadi dalam diri setiap manusia itu ada yang transenden dari dalam. Dan aku inget banget tuh pas pertanyaan ini, kayaknya sesi ini juga banyak merecall pengalaman aku masih kecil ya. Mama aku tuh pegang di sini. Jadi kalau Tuhan tuh ada di mana? Tuhan ada di sininya Anas. Kan dulu gue anaknya takutan ya Kar ya. Jadi nyokap gue bilang, kali kalau Anas lagi keluar rumah, Anas lagi ke sekolah nggak ada mama, tapi Tuhan ada di sini. Ada di sini. Takut gitu. Itu bisa bantu anak berani, bantu anak itu berani itu urusan rasa aman ya, bukan urusan apapun gitu. Pede, berani itu urusan rasa aman. The more emotionally safe a child is, the more they can do anything well. Makanya ada juga orang-orang yang beraninya kalau rame-rame karena mungkin belum dibantu, dia rasa secure sendirian. Betul. Jadi kayak butuh visual, royokan, tawuran gitu ya. Betul, butuh visual friends gitu. Kayak butuh bener-bener ada orang di situ gitu. Ya itu bisa emang I'm not saying kita nggak perlu orang sama sekali gitu, karena kita manusia tinggal di bumi ya tetap perlu ya gitu. Tapi ya itu tadi, ketika karena manusia tidak 100% bisa diandalkan, ketika yang paling kita sayang juga lagi nggak bisa hadir buat kita, bukan karena dia nggak sayang sama kita gitu ya lagi nggak bisa hadir aja gitu. Nggak takut, jadinya itu emotional security. Nggak takut, nggak merasa nggak layak, nggak merasa nggak berharga, karena ada Tuhan yang nemenin gitu. Jadi ya kalau aku sih gitu ya. Anak-anak butuh merasa ditemani ya. Jadi menghadirkan Tuhan sebagai sosok yang bisa menemani kapanpun dimanapun, bukan cuman Gojek gitu ya. Jadi itu penting buat anak-anak dikenalin Tuhan sosok itu sih. Iya, and I know, okay, we're gonna end soon, tapi terkait berdoa, I would add one thing, karena ini terutama untuk yang anak-anak kecil-kecil ya, maksudnya kayak yang masih kecil banget gitu, kayak say 7 tahun ke bawah lah gitu. I think either gua atau siapa lah gitu kayaknya pernah nanya, kenapa kalau berdoa harus tutup mata gitu ya. Tolong kayaknya dikasih itu juga pas waktu kecil. Ya, kayaknya gue sih, kayak gue pernah nanya, karena kan gini, disuruh doanya lipat tangan tutup mata. Ada lagunya bahkan kalau di sekolah minggu, lipat tangan tutup mata kita berdoa gitu. Gue kan dari kecil udah nanya, Kar, kenapa orang Katolik mesti bikin tanda salib, orang Kristen enggak gitu. Jadi udah dari tanya kecil ada gitu. Betul. So I'm pretty sure gue ya, pokoknya I asked that, and gue nggak inget sih jawaban nyokap gue apa gitu, tapi kayaknya gue nggak puas. Intinya kayak, karena di gue ya ini karena kritisnya atau apapun, gue kayak, tapi gue nggak tutup mata, gue juga bisa ngobrol sama Tuhan gitu. Iya, gue gitu. Jadi kayak, kenapa bapak ibu gue maksa-maksa gue tutup mata, orang gue nggak tutup mata juga gue bisa ngobrol sama Tuhan. Jadi ya intinya ini proses yang otak gue dari usia naik ke usia berikutnya, gue figure out sendiri. Mungkin kalau memang ada jawaban yang belum puas, that's what kids are going to do gitu. And I think I wrote this in the caption gitu ya. Jangan sampai mengajarkan yang kurang tepat tentang anak, dia belum tentu, menurut gue mereka belum tentu akan rebel di awal, tapi kalau dia udah penasaran, dia akan cari tahu sendiri. Dan kalau segitu khawatirnya dia menjelajah ke tempat lain dan cari tahu sendiri, then please give them the right or the tepat image of God gitu. Karena kalau enggak ya dia cari-cari sendiri gitu. Jadi kalau gue sih intinya, kalau anak nanya kayak gitu, jawabannya simple deh, karena kalau melek tuh lihat nanti kayak sibuk lihat yang lain, jadi nggak fokus. Iya, so something lihat, tapi kayaknya nyokap gue nggak ngomong kayak gitu, atau banyak orang tua ngomongnya nggak kayak gitu. Jadi ya kalau gue sekarang ada anak kecil nanya kayak gitu, kalau kita tuh nggak tahu jawabannya, pokoknya jangan bilang nanti dimarahin Tuhan, itu mengganggu sekali teman-teman ya. Iya, mendingan bilang kita dia nggak tahu, ntar kita cari tahu ya. Betul, gitu. Itu udah pernah kita bahas. Aja nanti dimarahin Tuhan, aduh, itu betul. Menghalangi daya kritis anak yang udah kayak gurun pasir di Indonesia nih, orang-orang kritis kurang sekali teman-teman. Iya, so yeah, I would just go yang kayak Anas bilang tadi, kayak
kita kan kadang kalau lagi buka mata jadi ke distract ya gitu, kayak Iya. ini cuma biar fokus aja. Karena Iya. gue sekarang gue as an adult, karena gue ya mungkin gue nggak easily distracted, atau ya gue bisa itu tadi, gue di umur 7 juga nggak merem juga gue bisa berdoa gitu kan, tanpa gue nengok sana sini gitu. Jadi gue sekarang as an adult I don't close my eyes when I pray. If someone's gonna call me a Kadang-kadang lagi sinner, di mobil juga bisa go ahead. berdoa ya, Kar? Oh, I pray all the time. I pray all the, as in like nggak harus Tuhan, nggak, gue bisa ya Membatin whatever. gitu ya, kalau udah Iya, dewasa, kan gitu it's a ya. conversation gitu ya. Itu Iya, enaknya, it's makanya conversation, true. selalu punya temen, mau lagi ngapain juga ada temen yang bisa gue ajak ngomong. Memang si temen Iya, karena ada itu pertanyaan suaranya penting mesti dijawab lagi nih, Kar. Menarik banget sih pertanyaan-pertanyaan. Thank you banget teman-teman. Gini, dari boleh. mata Edvan, gimana ya kalau sesuatu yang buruk terjadi karena dia merasa Tuhan katanya ngejagain, kok aku dibiarin ngerasa sakit. Dan lately aku lagi nanganin anak dengan kondisi kanker, teman-teman. Jadi aku juga dulu suka nanya, kalau Tuhan tuh adil, kok ada orang yang miskin, kok ada orang yang menderita. Itu loh pertanyaan-pertanyaan filosofikal, itu bisa ditanya dari kecil. Kira-kira Karina bakal jawab apa tuh, Kar, kalau pertanyaannya seperti itu? I think I have to leave it to you dulu, karena honestly as an adult aja ini gue baru tahun ini bener-bener paham ya. Itu dia, kayak kalau anak kecil dia nanya kayak gitu ke gue belum tentu bisa jawab gitu, to be fair gitu. Karena ya itu, I will just say, you know what, good question, I'm learning about it too gitu. I'm learning about it too, and so can I let you know when I know, or do you wanna cari tahu bersama gitu? I can do that gitu ya. Jadi gue sendiri itu mah nggak usah pertanyaan anak kecil, tuh juga pertanyaan gue, guys, gitu. Iya, Tuhan dalam juga nanya ke Bontor, kenapa sih Tuhan nggak adil begini gitu. Iya. Nah, kalau jadi ya, kalau lu gimana, Res? Kalau aku akan pertama gini, teman-teman, apapun pertanyaan anak, mau tentang Tuhan, mau tentang seksualitas, pertama adalah apa? Validasi pertanyaannya. Oke, mama denger, papa denger, kamu nanya ini ya, gitu. Jadi itu membantu kita buying time ya. Semoga dengan episode dengerin jadi orang tua udah tahu nih. Udah apapun tahu pertanyaan kita, validasi. Kita mikir apa ya ini jawabannya. Terus yang kedua, biasanya ini bisa muncul di anak kayaknya umurnya nggak 5 tahun nih, tapi udah agak-agak gede, 8-9 tahun, ketika dia udah punya konsep Tuhan tuh harusnya ngapain. Jadi kita bisa tanya balik sama dia, oh gitu, harusnya kalau Tuhan tuh sayang sama kita nggak sakit ya? Iya, menurut kamu gimana gitu. Misalnya nanti akan dia bilang, nah ini kan kita harus membedakan ya, mana sakit yang kita batuk karena minum es krim, atau dia sakit yang emang terberi gitu, kayak kena kanker gitu kan. Anak kecil tuh kan kayak bisa marah sekali sama Tuhan loh gitu. Nah inilah dimana kita dalam beragama, menurut gue ya, atau berrelasi sama Tuhan tuh kan seperti universe ya, kita aja nggak tahu black hole ada di mana. Ini adalah ruang untuk misteri, dan misteri adalah ruang curiosity, kreativitas, dan rasa ingin tahu tuh di situ. Dan ini akan berguna nanti untuk higher thinkingnya anak, bahwa at the end of the day, kita mau berusaha memahami Tuhan. Ini anak pakai analogi lagi. Kebetulan karena saya membaca, jadi saya tahu. Ada analogi bilang bahwa cara berpikir manusia tentang Tuhan itu seperti 1 sendok air laut. Sementara Tuhan tuh sebesar samudra. How come we can understand them? How come we can understand God? Gimana kita bisa memahami Tuhan yang kompleks banget, sementara otak kita cuma 1 sendok air. Jadi, it's okay to feel sad, it's okay untuk kecewa, but ada hak prerogatif Tuhan, bahasa gampangnya ada hak Tuhan, misteri Tuhan, we never know. Kayak kenapa, aku suka pernah, kenapa sih orang yang baik dipanggil Tuhan duluan? Kan teman-teman coba perhatiin deh, orang yang baik disayang Tuhan tuh meninggal duluan, orang-orang yang korupsi kok nggak meninggal gitu kan. Jadi kayak kenapa ya gitu. Iya, hak misteri Tuhan. Dan nanti kalau teman-teman jadi peneliti atau kita kuliah di higher degree ke S1, sarjana, S2, itu kita butuh ruang misteri itu untuk kita terus mau mencari tahu dan meneliti apapun yang bidang teman-teman loh. Betul. Jadi ngomong ke anaknya tadi ya, step 1 validasi, step 2 kalau memang ada, kalau I would also, kalau ini anak udah agak gede ya, gue juga bisa kayak, kalaupun gue belum tahu total tapi ada kayaknya sih gini gitu misalnya. I will say aku gini, nanti kita cari tahu lagi. Betul, tapi and I will stress on the part that I'm not sure. Gitu. Jadi kayak nggak apa-apa loh. Kita dalam beragama boleh nggak yakin loh kan. Boleh. Kenapa harus yakin? Bahwa ada ruang nggak yakin tuh boleh gitu. Nggak apa-apa. Iya, jadi ada yang yakin, ada yang nggak yakin. Yang penting ngerasa aman. Aku nggak gitu yakin. Betul. Jadi ya I would, kalau emang ini diskusi sama anak SD gitu misalnya,
I will share what I know so far. Tapi kayak ya ini by the way I'm not Ingat sure ya, juga SD ya. nggak suka orang sotoy. Betul. Jadi jangan kayak pasti gini kok gitu. Terus kalau dia bertanya Udah lagi nggak kayak usah pokoknya nanya, gitu ya, dosa nah, lo nanya, waduh. pokoknya gini gitu. Dia bakal kayak males ngomong sama yang ini lagi gitu. Iya. So yeah, I hope that helps ya yang bertanya ya. So okay, let's wrap up. Apa Nas final words on memperkenalkan Tuhan pada anak, utamanya apa, atau yang ya, atau lu juga maybe you have a takeaway from today, apa, what was your takeaway? Kalau final wrap aku, memperkenalkan Tuhan kepada anak itu adalah journey kita juga, mengenal diri kita dan mengenal bagaimana Tuhan dalam hidup kita. Karena anak-anak lebih bisa mengenal Tuhan lewat cerita sih, dan pengalaman sehari-hari. Dan take it easy, maksudnya Tuhan tuh bisa beragama dengan relax teman-teman. Jadi gentle parenting, termasuk gentle dalam menjelaskan soal Tuhan, memperkenalkan sama Tuhan tuh rasanya lebih long lasting daripada kita pakai rasa-rasa takut dan ancaman-ancaman ya. Betul. Kalau dari gue, gradual introduction. I don't know, does that make sense? Kayak ya, karena itu PDKT tadi. Ya. Iya. PDKT kan nggak tiba-tiba diajak ke rumah ya. Betul. So gradual introduction. Karena itu tadi ada analogi Tuhan itu samudra. How the heck can I introduce the whole ocean to my kid in one day? Cannot. Yeah. Gitu. Karena diri gue sendiri aja masih terus mengenal Tuhan dan belajar Tuhan yang sebesar samudra itu gitu. Jadi ya ke anak gue ya gue belum punya anak ya, tapi kayak ke anak kecil akan gue cangk lagi gitu. Jadi gradual introduction. Dan karena, itu membantu kita memahami orang tua loh. Kayak pasti sampai dewasa kita akan ngerasa ada hal-hal yang kita nggak bisa pahamin sama orang tua. Kayak gue nggak habis pikir kenapa ya orang tua gue kayak gini. But yet the love is still there. Jadi itu ngebantu kita. Kayak gue nggak ngerti kenapa ya Tuhan kok mikir kayak gini. But I still love God gitu. Whatever and He still loves me. Kita nggak bisa selalu memahami orang tua. Bahkan nanti kalau kita punya pasangan, kita nggak selalu bisa memahami apa yang pasangan kita lakukan. But I still love Him no matter what gitu. Yeah. So yeah, for me, God is there's, yes, it's science. Yes, it's not art, tapi it's feeling gitu ya. It's there ada science-nya. Betul, it's experience. Itu feeling is sensation and experience. Jadi banyak-banyakin experience positif si orang tua nih ya. Banyak-banyakin experience positifmu sama Tuhan, which means go ahead and have a relationship with God gitu ya. So that you can introduce your kids to your God the way you want it. Isinya suka-suka lo. Gua sama Anas nggak bisa bilang harus ngajarin anaknya gini, nggak bisa. Terserah lu apa yang ada di pengalaman hidup lo, apa yang ada di kitab suci lo, ajarin itu ke anak. Tapi you have to know Him too, gitu. So thank you yang udah sharing. Ini bakal di save. Do share, I will say, do share this to I would say terutama kayak guru sekolah minggu, guru ngaji, guru agama gitu, tolong di-share ke mereka ya gitu, karena mungkin nggak banyak yang tahu kita yang pekerjaannya di situ, jadi siapa tahu helpful for them. Bye Nas, see you Saturday. Yeah. Dadah.